Sistem menyuruhku menaklukkan seorang ratu, tetapi malah mengirimku ke dunia yang salah, padahal katanya misi menyelamatkan bumi. Begitu membuka mata, aku malah berada di dunia sia-sia, dan malah menjadi cinta pertama yang akan segera mati diam-diam. Saat ini, cerita akan segera mencapai puncaknya. Seluruh sistem akan menendangku, dan aku sudah mendapatkan kebencian seluruh sekte. Sambil dengan bangga melihat diriku yang penuh luka, aku digantung di arai penghancur jiwa untuk menerima hukuman langit. Shizun yang selalu membenciku tiba-tiba berkata dengan dingin, "Dulu kamu juga meracuni Kimen dan menghancurkan inti emasnya. Apakah kamu mengaku bersalah?" Aku yang bingung saat ini sama sekali tidak bingung. Mengaku bersalah, yang kuterima jelas misi modern tingkat tinggi. Bagaimana bisa aku sampai ke dunia sia-sia? Tongzi, keluarlah. Sistem berbisik dengan kaget. Maaf, kami salah mengirimmu ke tempat yang salah. Tapi tidak apa-apa. Cepat mati saja, aku akan membawamu ke misi yang benar. Arai penghancur jiwa di bawah kakiku memancarkan cahaya merah yang aneh. Mantra merah darah bisa mencabik-cabikku kapan saja. Aku menatap kosong dengan ekspresi damai. Aku mengakui semua dosaku. Waktu sempit, misi berat. Cepat bertindak dan biarkan jiwaku hancur berkeping-keping. Setelah kata-kata sia-sia ini diucapkan, kerumunan orang di sekitarku terdiam seperti hantu. Ekspresi manis tadi berubah menjadi keinginan untuk segera menghukum mati muridku ini. Mata mereka terbelalak lebar. Kemarahan membeku menjadi kesalahan, dan mereka tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Tidak ada yang percaya bahwa seorang kultivator pedang akan dengan senang hati meminta untuk dibunuh oleh arai penghancur jiwa. Arai penghancur jiwa adalah mimpi buruk bagi banyak kultivator pedang di dunia sia-sia. Arai diaktifkan. Dalam waktu singkat, hanya 1/4 jam, seseorang akan terkuras habis oleh kekuatan yang kuat dan ganas. Bahkan jiwa pun tidak akan tersisa, mati selamanya tanpa reinkarnasi. Setelah berteriak sekuat tenaga kalimat ini, aku seperti layangan yang rusak, tergantung lemah di atas arai penghancur jiwa. Sudut mulutku melengkung dengan jejak darah. Seluruh tubuh dan darahku basah kuyup dan sangat berantakan. Tetesan tinta terbalik ke tengah arai di bawah kakiku. Liu Ruyan berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas platform tinggi. Wajahnya muram, suram seperti air. Mo Chuyu, guru meremehkanmu. Tak kusangka kau juga belajar trik mundur untuk maju ini. Apakah kau pikir dengan mengatakan ini, kau akan dimaafkan atas kesalahan yang kau lakukan hari ini? Katakanlah, agar aku membuka mulut dan memohon ampunan dan mengaku bersalah. Dalam sekejap, kekuatan spiritual menembus hatiku. Penderitaan membuatku memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhku yang digantung tinggi bahkan tidak bisa menekuk lututku. Namun, sudut mulutku melengkung. Peti mati guru tidak akan bisa menekanku. Tidak ada yang lebih buruk dari kematian. Yang lebih menenangkan adalah, setelah aku secara keliru ditransmisikan ke dunia ini, hitungan mundur misi dimulai. Sisa waktu misi terpampang di kepalaku, 1 tahun 364 hari, 23 jam 58 menit. Dengan waktu sesingkat itu, untuk menyelesaikan misi di dunia modern dan menyerahkannya, itu sangat, terlebih lagi, dunia kultivasi yang seringkali berumur ribuan tahun, dalam bayang-bayang bertahan hidup ini, 1000 tahun hanyalah waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tetapi di zaman modern, itu telah berevolusi dari menusuk orang dengan tombak menjadi bom nuklir. Hancur berantakan dan kacau balau, aku hanya ingin segera keluar dari sini dan menyelesaikan misi secepatnya untuk pulang. Aku menjilat darah di sudut bibirku, rasa karat yang kuat memenuhi mulutku, aku mengangkat wajahku dengan penuh harap. Dari kata-kata orang ini barusan, aku secara akurat menyimpulkan hubunganku dengannya. Jika guru masih merasa kurang, maka semua dosa sekte akan aku tanggung. Darah menetes deras ke bawah. Aku bisa merasakan kehidupan yang berlalu dengan cepat, keheningan di sekitarnya semakin terasa. Liu Ruyan datang dengan anggun mengenakan gaun putih. Berbeda dengan noda darahku, tatapan matanya yang merendahkan, seolah-olah meremehkan seekor semut yang menjijikan. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala dan berpura-pura, mencoba melarikan diri dari hukuman. Benar, dia sengaja mengatakan itu untuk menghindari hukuman. Berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang berani memulai arai penghancur jiwa, Kinmen Shidi begitu stabil. Dia benar-benar tega meracuni dan menghancurkan inti emas Shidi. Biarkan dia hancur berkeping-keping, sebagai peringatan bagi yang lain. Kata-kata terakhir diucapkan dengan penuh semangat. Itu sangat menyentuh hatiku, membuatku menahan rasa sakit dari luka dan mengangguk dengan tangan berkeringat. Di dalam hati aku mengucapkan terima kasih kepada murid kecil yang tidak dikenal ini. Segera aku menatap Liu Ruyan dengan penuh kerinduan, mata yang bersemangat mengungkapkan 12 poin ketulusan, dengan sungguh-sungguh berharap dia segera bertindak. Di platform pengadilan yang tinggi, mata Phoenix Liu Ruyan sangat dingin dan sempit, seolah-olah memahami segalanya. Setelah mencibir, kekuatan spiritual di telapak tangannya melonjak, tiba-tiba muncul pil tinta hitam. Detik berikutnya, kata-kata dingin memasuki telingaku, ini adalah pil kebenaran. Orang yang meminumnya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Mo Chuyu, hari ini aku akan membuatmu mengakui semua kejahatanmu.
Mati dengan yakin. Selama arai penghancur jiwa dimulai, aku akan lebih yakin daripada siapapun. Tetapi aku tidak memiliki ingatan dari tubuh asli. Kejahatan apa yang harus aku akui? 1 jam yang lalu. Aku masih seorang pekerja keras di masyarakat modern. Seperti para penggemar di depan layar, bekerja dari jam 9 sampai 5, menerima gaji kecil. Setiap hari bergegas di jalan menuju dan dari tempat kerja, secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Lalu terikat dengan sistem, dia menepuk dadanya dan dengan sungguh-sungguh berjanji kepadaku. Selama aku bisa menyelesaikan misi, aku akan hidup kembali di dunia nyata. Saat ini, rohku sudah keluar dari tubuh, diam-diam berdiri di luar ruang perawatan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dibatasi oleh dinding adalah tubuhku yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit dan orang tuaku berlutut di depan dokter. Menangis tersedu-sedu. Mereka menarik jas putih dokter dan memohon dengan getir. Dokter, mohon selamatkan anakku. Aku dan ayahnya hanya punya 1 anak ini. Dokter muda itu dengan susah payah mengangkat ibuku. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mampukah dia bangun? Semua tergantung pada keberuntungannya sendiri. Setelah kalimat ini, di lorong yang kosong dan berdarah, rasa sakit yang lebih menusuk hati terngiang. Saat ini, aku punya keyakinan yang kuat terhadap sistem sampai. Aku bersedia melakukan misi. Siapa sangka jalan menuju kebangkitan baru saja dimulai, tetapi sudah bercabang. Aku dengan cemas memanggil Tongzi. Sistem menyeka keringat di dahinya dan melemparkan alur cerita sederhana kepadaku. Ini bukan dunia yang terikat denganku, hanya ini alur cerita yang bisa didapatkan. Coba lihat saja. Alur ceritanya hanya beberapa kalimat pendek. Sebelum dikorbankan untuk sekte, dia adalah seorang jenius yang dibanggakan. Dia adalah cahaya bulan putih di hati semua orang. Setelah 10 tahun tertidur dan terbangun, sekte memiliki pengganti kecil yang menggantikannya. Dan dia menjadi jerawat yang sudah kedaluarsa, dijuluki jahat, berubah dari jari kaki menjadi lumpur. Terkubur di formasi pemusnah jiwa. Aku membolak-balik spoiler lagi, hanya itu saja. Sistem merentangkan tangan dan berkata tidak ada lagi. Lalu bagaimana aku tahu bagaimana menjawab agar jiwaku hancur saat diadili nanti? Katakan saja yang sebenarnya. Kita tidak punya poin, jadi tidak mungkin mendapatkan kebenaran. Katakan saja yang sebenarnya. Katakan bahwa aku bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam dan bos masih berutang gaji 3 bulan padaku. Katakan bahwa aku berutang banyak uang. Katakan bahwa ini pertama kalinya aku datang ke dunia ini dan sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Sistem berada di antara berpura-pura gila dan berpura-pura bodoh. Aku terpaksa memilih kematian. Tangan-tanganku berdarah karena tali abadi yang kasar. Aku berusaha keras untuk berjuang, ingin melompat ke formasi pemusnah jiwa di bawah kakiku, tetapi sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Keinginan bertahan hidup pemilik asli meledak, keinginan mati dariku terpenuhi. Waktu berlalu setiap detik. Aku terakhir kali melihat hitungan mundur misi, dan membuang beberapa menit lagi. Hitungan mundur elektronik berwarna merah darah. Seperti lidah panjang yang dimuntahkan oleh hantu ganas, menjilat wajahku dengan licin dan lengket, berbisik di telingaku. Jika kamu tidak menyelesaikan misi yang terikat, kamu tidak akan bisa hidup kembali dan kembali ke dunia asalmu. Angin kencang masih menderu dengan hebat. Membuat jubah putihku yang sudah berlumuran darah semakin robek. Aku kembali sadar. Berusaha mengembalikan alur cerita ke jalur yang benar. Tidak perlu pil kebenaran tanah. Apa yang paling banyak saya miliki? Cepat aktifkan formasi penghancur jiwa. Aku benar-benar menangis tersedu-sedu. Darah persimpangan jatuh ke mata semua orang. Sangat mirip dengan kepanikan seseorang yang takut kejahatannya terungkap, sehingga berusaha keras untuk menutupinya. Liu Ruyan menunjukkan ekspresi, ternyata benar. Sambil mencibir dingin, kamu hanya takut jika pil kebenaran tanah ini dimakan. Kamu akan langsung mengakui kejahatanmu. Hari ini, aku pasti akan memberitahu semua orang tentang perbuatan jahat yang telah kamu lakukan. Kemudian membersihkan pintu sesuai dengan peraturan sekte. Di tengah perjuanganku yang putus asa, sebuah pil kecil terbang ke mulutku. Seketika berubah menjadi kekuatan spiritual, mengalir perlahan di sepanjang meridian. Seluruh tubuh terasa hangat. Otak yang jernih secara bertahap menjadi pusing. Melihat dunia di sekitarku menjadi sedikit kabur dan aneh. Sepasang mata yang sedikit merah tiba-tiba menjadi jernih. Tatapannya bingung dan polos. Kecemasan yang mengelilingiku berangsur-angsur menghilang. Ada suara samar terdengar di telingaku. Mo Chuyu, pernahkah kamu iri pada Kinmen? Sistem ketakutan dan bersembunyi di samping. Menciut menjadi bola transparan. Hal ini memicu kehebohan. Bahkan Liu Ruyan yang berdiri di platform tinggi. Wajahnya juga menegang. Dalam benaknya, aku seharusnya seperti dulu. Berteriak dengan suara serak, aku memang iri pada Shidi Kinmen. Aku iri padanya karena dia menerima bantuan kalian. Jadi aku ingin menghancurkannya, lalu menangis tersedu-sedu memohon belas kasihan. Sekarang aku dengan tenang. Mengucapkan kalimat, tidak pernah iri, membuat semua orang di sekte memasang wajah jelek. Kinmen yang berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya sedikit bergetar, lalu berusaha membelaku. Identitasku rendah.
Hanya seorang yatim piatu yang dibawa kembali oleh Shizun dari dunia fana. Sekarang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 pendirian fondasi. Menepuk Kinmen dengan nada meremehkan. Kelembutan bercampur dengan sedikit emosi yang tak terlukiskan. Berbisik menghibur, kamu tidak perlu merendahkan diri sendiri. Cahaya senja jatuh. Cahaya matahari mewarnai formasi penghancur jiwa yang keras dan aneh dengan lapisan tipis warna merah terbang. Mataku yang bingung sedang. Dengan rasa ingin tahu mengamati rune merah darah yang tampak mengalir seperti darah ini. Suara petir kembali terdengar di telingaku. Mochuyu, apakah kamu kemarin meracuni Kinmen dan menghancurkan inti emasnya? Aku memiringkan kepala dan berpikir dengan hati-hati. Aku menggigil. Tatapan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan. Kinmen panik. Shizun. Kemarin memang Moshige mencampurkan inti emas ke dalam senja-senja di sini. Bersumpahlah padaku bahwa kamu tidak berbohong. Penampilannya yang sedikit pengecut membuatku yang otaknya sedang crash pun tak bisa menahan diri untuk mengaguminya sebentar. Serta kebencian samar yang dia tunjukkan saat melirikku, seperti yang jarang tidak memunculkan gambar kesukaannya. Melainkan mengerutkan kening dan dengan tegas menanyaiku, Mochuyu, apa yang kamu lakukan sebelum dan sesudah senja kemarin? Jelaskan semuanya kepada guru. Aku terus memutar otakku yang hampir membeku. Kemarin adalah akhir pekan. Tetapi karena perusahaan belum membayar gaji selama 3 bulan, jadi aku pergi ke restoran barat untuk menjadi pencuci piring paruh waktu. Jingjing bekerja keras selama 12 jam setiap malam sebelum pulang kerja. Aku yang sangat lelah ditabrak mobil yang menerobos lampu merah. Langit dan bumi berputar di depanku menjadi sekelompok bintik-bintik. Ingatanku berhenti di sini. Aku membuka mulut secara mekanis. Kemarin aku mencuci piring sepanjang hari. Mau bagaimana lagi? 3 bulan gaji belum dibayarkan. Sepertinya ada sesuatu yang menusuk otakku, membuat kata-kataku sedikit berubah. 3 bulan gaji belum dibayarkan. Untuk makan malam, aku makan salad sayuran. Itu adalah hidangan lezat yang sudah lama tidak kumakan. Matahari terbenam benar-benar menghilang di antara cakrawala. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi gelap. Seluruh darah di tubuhku hampir mengering. Tubuh kurusku masih terjebak di dalam arai penghancur jiwa. Gaun dan rambutnya berderi tertiup angin kencang. Liu Ruyan, yang selalu tampak cerah dan bersih di depan orang lain, tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Ketegasan dan asap di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia menatapku dengan mata merah dengan tidak percaya. Bibirnya bergerak-gerak lama sebelum akhirnya mengucapkan kalimat, kue keju memotong gaji bulananmu selama 3 bulan. Perbuatan baikmu di sekte di hari kerja. Hanya makan sayuran dengan pasir, dan kamu masih merasa itu lezat, sakit di tubuhku. Membuatku mendengar suara-suara dari luar agak kabur. Aku hanya mengangguk sedikit, menandakan bahwa itu memang enak. Koki restoran barat yang membuatnya, dan dia secara khusus menambahkan banyak daging sapi panggang untukku. Aku menghabiskan 3 piring besar. Efek dari pil kebenaran secara bertahap menghilang. Pikiranku pulih sedikit demi sedikit. Di antara setengah sadar dan setengah terjaga. Sepertinya aku mengingat hal yang selalu aku impikan dan kejar. Aku ingin pulang. Tidak ada yang menetapkan bahwa seorang transmigrator harus tinggal di dunia ini. Apa bedanya dengan di penjara? Hidupku harus diputuskan sendiri. Apakah aku akan tinggal atau pergi? Di dunia asalku, masih ada kerabat yang mengkhawatirkanku. Aku yang menjadi seorang vegetatif masih berbaring di rumah sakit. Di ranjang rumah sakit, menjalani hari-hari dengan alat bantu pernapasan. Biaya pengobatan setiap hari adalah pengeluaran yang tidak sedikit. Tagihan itu cukup untuk menghancurkan orang tua yang sudah terpukul. Begitu pikiran untuk pulang muncul, seluruh darah di tubuhku mendidih dan bergemuruh. Aku berusaha menekan darah segar yang bergejolak di mulutku. Ketika aku benar-benar sadar, aku merasakan sakit yang menyayat lagi karena harapan. Apakah persidangan sudah selesai? Bisakah arai penghancur jiwa diaktifkan? Aktivasi arai penghancur jiwa tidak datang seperti yang diharapkan. Liu Ruyan, yang selalu berapi-api ingin menghukumku, setelah persidangan, kehabisan tenaga dan mengurungku di penjara bawah tanah. Belum lagi soal membuat jiwaku hancur berantakan, cahaya di penjara bawah tanah redup, bersandar di dinding yang gelap dan lembab. Aku dengan bosan menggerogoti pergelangan tanganku, berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi nadiku masih halus. Bahkan tidak ada bekas gigitan yang tertinggal. Setelah dikurung di sini selama 3 hari, semua cara bunuh diri yang aku lakukan gagal. Kepala membentur dinding, perlindungan energi spiritual membuat kulit dan daging tidak terluka sama sekali. Melepas ikat pinggang. Tetapi menyadari bahwa aku memiliki basis kultivasi pendirian pondasi. Aku mencoba bertanya pada Tongzi. Dengan kondisiku yang terluka saat ini, berapa lama aku bisa bertahan hidup? Sistem berkata, mungkin 3 jam, itu 300 tahun. Meskipun basis kultivasi rusak setelah menampung tubuh asli. Setidaknya aku memiliki basis kultivasi pendirian pondasi, dengan kulit perunggu dan tulang besi. Setidaknya dibutuhkan 300 tahun untuk menghabiskan sumber umur. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke kepala, membuatku menggigil. Menunggu aku meninggal dengan tenang, menuju kejadian misi yang sebenarnya.
Aku khawatir peti mati para tokoh utama pria sudah membusuk. Bagaimana aku bisa menyelesaikan misi dan kembali ke dunia asalku? Saat aku mulai berpikir kekanak-kanakan dan ingin terus membenturkan kepala ke dinding. Gerbang besi Xuan di penjara bawah tanah dibuka. Seorang murid kecil yang wajahnya tidak terlihat jelas masuk dengan sombong, melihat penampilanku yang menyedihkan. Berkata dari atas, Mo Shixiong, jangan berpikir kamu bisa lolos dari hukuman arai penghancur jiwa dengan menipu. Seluruh sekte tidak akan lebih menghargaimu. Dalam 10 tahun ini, siapa di sekte yang tidak tahu bahwa King King Qin Shidi memiliki hati yang baik? Kamu cemburu dan tidak akan pernah bisa menerimanya. Hari ini, keluarga Leng, yang telah bertunangan denganmu sejak lama, datang ke sekte Datong kita. Para tetua di Aula Keadilan memintaku untuk membawamu ke sana. Aku khawatir pertunanganmu akan dibatalkan. Meskipun aku tidak mengenali wajah di depanku ini. Aku ingat suaranya. Hari itu di arai penghancur jiwa, murid kecil inilah yang dengan tulus berbicara. Meminta agar arai penghancur jiwa diaktifkan untuk menghancurkan jiwaku. Dia adalah orang pertama di sekte yang begitu memikirkanku. Satu-satunya kehangatan yang aku rasakan sejak datang ke dunia ini. Aku meliriknya dengan rasa terima kasih, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Leng ingin datang untuk membatalkan pertunangan? Shixiong, aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan dan berhenti berfantasi. Nona dari keluarga Leng adalah seorang kultivator alam Yuanying yang terkenal. Satu pedang es dingin dapat menebas 9 provinsi. Hatinya hanya menyukai Qin Menshi di seorang. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba. Kamu tidak akan pernah bisa menarik perhatiannya. Aku tiba-tiba sadar dan mengangguk, lalu menyusun alur cerita sederhana. Saat pemilik asli tertidur di sekte, tunangannya jatuh cinta pada Shidi kecilnya. Keduanya adalah pasangan yang cocok dan ditakdirkan. Mereka juga ingin membatalkan pertunangan untuk mempermalukan pemilik asli. Tapi aku bukan pemilik asli. Aku tidak tertarik sedikit pun pada tunangan yang belum pernah aku temui ini. Tetapi kata-kata Shimei kecil tadi mengingatkanku bahwa tunanganku memiliki basis kultivasi Yuanying. Bukankah membunuhku yang hanya memiliki basis kultivasi pendirian pondasi semudah menjentikan jari? Tidak masalah jika aku tidak menarik perhatiannya, yang penting pedang Bingling miliknya yang membelah langit dan bumi bisa menembus hatiku. Memikirkan bisa segera keluar dari dunia misi. Shimei, kau yang terbaik bagiku. Shige pasti akan membalas budimu di kehidupan mendatang. Membalas budi majikan, membalas kebaikan Shimei, keagungan balai kedisiplinan berdiri di puncak gunung. Terpantul di bawah awan dan kabut yang rimbun, setelah aku terengah-engah mendaki ribuan anak tangga, aku sudah sangat lelah hingga berkunang-kunang. Namun, ekspresi Shimei di sampingku terlihat rumit. Melihatku hampir terjatuh, dia dengan cepat meraih dan menahanku. Aku lalu berkata lagi, Shimei benar-benar cantik dan baik hati. Aku tidak tahu dari puncak mana Shimei ini berasal. Shige pasti akan. Sebuah suara gemertak gigi terdengar. Mo Chuyu adalah Shimei Junior MU. Bagaimana bisa kau berpura-pura tidak mengenaliku? Aku menciutkan leherku. Dengan wajah penuh permintaan maaf, aku mengarang kebohongan asal-asalan. Maaf. Ki baja dari formasi pemusnah jiwa terlalu ganas, membuatku kehilangan sebagian ingatan yang tidak penting. Dan Shimei, kau kebetulan berada di bagian itu. Mengabaikan Shimei Junior yang linglung di belakangku, aku merangkak dan berguling ke dalam balai kedisiplinan. Orang di belakangku ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya tidak ada satu kata pun yang terucap, hanya terpaku di tempat, linglung untuk waktu yang lama sebelum berbalik lagi. Menyeret langkah kaki yang berat menuruni gunung. Shimei Junior benar, aku memang tidak mengenalnya. Sampai sekarang aku tidak tahu namanya. Aku tidak memiliki ingatan pemilik asli, bahkan alur cerita buku ini pun tidak. Pengakuan terhadap semua orang, semua tergantung pada kata-kata dan frasa yang mereka bocorkan dari mulut mereka untuk dirangkai. Dan sayangnya mereka tidak pandai berbicara. Sampai sekarang aku tidak bisa merangkai semua yang dialami pemilik asli. Beberapa senior sudah duduk di platform tinggi balai kedisiplinan. Setelah melihat sekeliling, aku hanya mengenal Liu Ruyan dan Qin Men, serta seorang kultivator pedang yang berdiri di samping Leng Qingling. Pakaian ketat yang dingin seperti es itu bahkan terlihat bagus. Wajah datar itu hanya akan menunjukkan senyum memecah kebekuan saat menghadap Qin Men. Tatapannya menyapu pedang yang dipegangnya. Dari jarak yang jauh, aku juga bisa merasakan energi pedang yang membubung ke langit dan benang-benang kekuatan spiritual yang melilitnya. Jika pedang ini bisa menembus dadaku, maka aku pasti bisa keluar dari dunia kultivasi dan pergi ke dunia misi. Setelah Leng Qingling melihatku, senyum hangat di wajahnya beralih mulus menjadi dingin. Dengan dingin dia berkata kepada para senior, hari ini aku datang ke Sekte Datong. Adalah untuk membatalkan pertunangan 15 tahun lalu dengan Mo Chuyu dari sekte terhormat. Orang yang begitu pencemburu. Benar-benar tidak pantas menjadi pasangan yang baik. Selain itu, dia menatap Qin Men dengan penuh kasih sayang. Aku dan Qin Men saling mencintai, kuharap para senior semua mengabulkannya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk di hadapan posisi tinggi. Wajah Qin Men diserang oleh racun, wajahnya pucat. Mendengar ini, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Setelah melihatku, dia menjadi bingung.
Kakak senior, Kinman tidak bermaksud merebut Nona Leng. Hanya saja, Leng Qingling dengan tegas berdiri di depannya dan membentakku, akulah yang lancang menyukai Kinman. Mo Chuyu, jangan mempersulitnya di belakangku karena ini. Aku belum mengatakan apapun. Mereka berdua sudah menyalahkan aku, tetapi aku tidak memperhatikan tatapan mesra mereka. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benakku. Jika aku menunjukkan bahwa aku terus mengejar Leng Qingling, bukankah dia akan marah dan membunuhku di tempat? Jika beruntung, hari ini aku bisa meninggalkan dunia ini. Aku sudah tertunda selama 4 hari di dunia kultivasi. Aku di dunia lain juga berbaring di ranjang rumah sakit selama 4 hari. Orang tuaku pasti sangat sedih. Fajar kemenangan kematian membuat wajahku memerah. Aku segera bertanya kepada sistem. Tongzi, bisakah kamu mendapatkan beberapa informasi tentang alur cerita Leng Qingling? Sistem memasang wajah muram. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi sekecil ini. Aku tidak tahu apakah ini tentang Leng Qingling atau bukan. Coba lihat saja. Alur cerita yang tidak lengkap muncul di depan mata. Di ujung jari tertulis jelas, 18 tahun lalu. Mo Chuyu melihat drama, Bai Yi Jian membunuh monster di batu gunung Jinxiu. Lalu dia mencetak sosok, satu pedang membelah 9 benua ini ke dalam benaknya. Sejak saat itu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku berulang kali mengunyah kata-kata, jatuh cinta pada pandangan pertama, ini beberapa kali. Meskipun alur ceritanya tidak menyebutkan nama, tetapi kata-kata seperti, Bai Yi Jian, ditambah dengan ungkapan cinta, jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan sekali tebas, dia menyingkirkan plester anjing terbesar. Aku berhasil pergi ke dunia misi dan memulai jalan pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan cepat menyesuaikan ekspresi wajahku, dan mencubit lukaku sendiri. Rasa sakit menyerang, air mata mengalir deras. Aku segera menerjang rok putih Leng Qingling, berharap melirik pedang esnya dengan sudut mata, sambil menangis terseduh-seduh. Hatiku dan mataku hanya tertuju padamu. Mengapa kamu ingin membatalkan pertunangan? Tahukah kamu bahwa 18 tahun lalu, sejak kamu membunuh monster dari 9 alam di Gunung Jinxiu, sosok satu pedang yang membelah 9 benua itu masih sulit kulupakan sampai sekarang. King siapa? Sistem sangat kecewa. Namanya Leng Qingling. Besok aku tidak setuju untuk membatalkan pertunangan. Namamu terukir di benakku selama 18 tahun. Aku juga mengagumimu selama 18 tahun. Hatiku dan mataku hanya tertuju padamu. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membatalkan pertunanganku denganmu. Keheningan menyelimuti aula, suasana aneh mengalir di mana-mana. Setelah aku selesai menangis, pedang yang menusuk jantung yang diharapkan tidak datang. Aku mengulurkan jari dan menyodok pedang es. Aku hanya merasakan dingin yang menusuk tulang. Aku mengingatkan pemiliknya dengan penuh harap, aku tidak setuju untuk membatalkan pertunangan. Kata-kata, membatalkan pertunangan, kuucapkan dengan sangat berat, sekali lagi mengingatkan Leng Qingling tentang momentumku yang terus merengek. Entah dia membunuhku di tempat hari ini, atau aku akan bertingkah tidak masuk akal. Bagaimanapun, berani, antara kamu dan saudara muda Kinman. Leng Qingling sepertinya tidak mendengar apa-apa. Tangan yang memegang pedang gemetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Maksudmu, selama bertahun-tahun ini kau menyukaiku? Karena 18 tahun lalu, di Gunung Jinxiu, aku membunuh monster pinggang, aku mengangguk seperti ayam mematuk beras, lalu merasa mual seperti tabib kekaisaran. Sosok gagah berani yang mencabut pedang dan membunuh monster pinggang itu, hingga kini, adalah keindahan yang paling kurindukan dalam mimpi tengah malamku. Sulit dilupakan. Suasana di aula menjadi semakin aneh. Mulutnya terus-menerus mengatakan menyukaiku. Sebenarnya, dia, mata merahnya memeras dari sela-sela gigi, kau hanya salah mengenal orang. Atau mungkin aku hanyalah seorang pengganti. Suaranya masih bergetar. Pedang Bingling merasakan gejolak hati tuannya. Dan mengeluarkan erangan kesedihan. Jika sebelum ini, aku terus mengejar Leng Qingling adalah sebuah lelucon. Maka setelah hari ini, Leng Qingling, yang selama ini salahku kenali dan merasa senang, tidak bisa melepaskanku. Menjadi bahan perbincangan semua orang. Baru kemudian sistem perlahan memuat sisa alur cerita. Terlihat sekilas pandang selama 10.000 tahun, di belakangnya dengan jelas tertulis, Mo Chuyu segera memutuskan untuk berguru pada Liu Ruyan, bersumpah untuk menjadi pendekar pedang yang membela kebenaran dan membasmi iblis di dunia kultivasi. Aku mengangkat tangan memprotes. Siapa yang menulis naskah ini? Kata-katanya tidak boleh digunakan sembarangan. Oke? Sekilas pandang selama 10.000 tahun itu menggambarkan cinta antara pria dan wanita. Tuan rumah, apakah menurutmu itu poin pentingnya? Liu Ruyan di atas aula sudah kehilangan ketenangannya. Wajahnya yang biasanya dingin telah tertutup oleh keterkejutan dan pemahaman. Dia bergumam pelan, ternyata selama ini kau menyembunyikan niat seperti ini. Suaranya sangat pelan sehingga hampir tidak terdengar. Saat Leng Qingling meninggalkan Sekte Datong, seluruh energi dan semangatnya telah terkuras habis. Bagaikan seekor udang yang melompat-lompat dicabut uratnya. Wanita jalang bernama Golo itu menatapku dengan mata merah untuk terakhir kalinya.
Ada keluhan dan kesepian yang mendalam di matanya. Kemudian, dia pergi dengan sedih membawa tatapan kerinduanku pada pedang Bingling. Waktu tugas di atas kepala masih mengalir perlahan. Setiap detik mengetuk jantungku. Aku kembali menaruh semua harapan pada Liu Ruyan. Murid yang selama ini dia benci memiliki niat buruk terhadapnya. Tindakan tidak bermoral dan terang-terangan memberitahu semua orang seperti ini. Jika dia tidak mengaktifkan formasi penghancur jiwa untuk membunuhku, bukankah itu akan mengecewakan citranya yang agung dan bersih? Aku menekan senyum di bibirku dan bersujud, Shizun. Murid ini begitu menipu guru dan menghancurkan leluhur. Mohon Shizun mengaktifkan formasi penghancur jiwa untuk menghukum niat buruk murid ini. Karena takut Liu Ruyan tidak mengerti maksud tersiratku, jadi aku menjelaskannya dengan jelas dan gamblang. Formasi penghancur jiwa adalah jalan yang harus kulalui untuk pulang. Tempat yang dihindari semua orang, justru menjadi pintu masukku untuk memeluk kebebasan. Liu Ruyan terdiam dan matanya memerah. Menatap sosok kurusku untuk waktu yang lama, seolah-olah melalui diriku dia mengingat kembali masa lalu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Kau masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Hanya saja kau belum pernah mengalami urusan asmara. Bagaimana mungkin kau masih mengingat kejadian 18 tahun lalu dengan begitu jelas? Sudahlah, Cuyu, kau kembali ke kamarmu dulu. Kekecewaan di mataku sulit disembunyikan, dan aku ingin membuka mulut untuk mengingatkan tentang formasi penghancur jiwa. Liu Ruyan melambaikan tangannya padaku. Mengenai masalah kamu meracuni, jangan sebutkan lagi. Biarkan saja berlalu. Guru tahu itu bukan kamu yang melakukannya. Kinmen menatap Liu Ruyan dengan tidak percaya. Mendengar ini, aku hampir menangis. Jalan pulangku terhalang. Aku harus mencari cara baru untuk mati lagi. Aku merindukan orang tuaku. Aku merindukan mereka sampai gila. Air mata terus mengalir. Liu Ruyan tampaknya tersentak setelah melihat air mataku. Ingin membantuku bangun tetapi sulit untuk mengambil langkah. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Guru minta maaf padamu." Aku mendongak dengan wajah sedih. Liu Ruyan tampaknya sangat sulit untuk diucapkan, tetapi masih dengan menyesal berkata, "Di kemudian hari, jangan makan pasir lagi." Aku mungkin sudah gila sampai makan pasir. Setelah kembali ke kamar pemilik asli, aku berbaring sendirian dengan tenang di ranjang usang. Gubuk dukun itu sederhana dan sudah lama tidak diperbaiki. Mendongak, bahkan dapat melihat langit berbintang yang belang-belang yang terungkap dari atap yang lapuk dan rusak, sepi dan cerah. Aku mengikuti kebiasaan dan dengan santai mengeluarkan buku pedang dari bawah bantal lembut. Setelah berjuang lama, aku bertanya dengan ragu. Tongzi, bagaimana aku tahu ada buku pedang di bawah bantal? Seolah-olah aku telah benar-benar hidup di sini untuk waktu yang lama. Sistem berkata dengan ceroboh, tubuhmu memiliki sisa naluri dari pemilik asli. Secara alami, kamu akan melakukan hal yang sama seperti pemilik asli. Aku mengangguk setuju. Hari ini adalah hari keempat aku datang ke dunia kultivasi. Aku berbaring dengan lesu. Berulang kali mencari jalan keluar untuk mati. Sebelum meninggalkan aula disiplin, Liu Ruyan pernah meninggalkan sebuah kekuatan spiritual untuk mencegahku bunuh diri. Dia merusak karakternya dengan wajah penuh penderitaan dan menyesal berkata, "Guru minta maaf padamu." Aku benar-benar tidak mengerti dari mana penderitaannya berasal. Menurut alur cerita, aku seharusnya mati dalam formasi penghancur jiwa. Liu Ruyan, yang selalu tidak menyukaiku, seharusnya merasa lega. Tetapi aku malah hidup 4 hari lagi. Melihat keluar dari bingkai jendela tempat aku tinggal, di kejauhan di antara lapisan pegunungan, ada aula megah yang memperlihatkan sedikit cahaya lilin. Melihat alur cerita yang dengan susah payah dicarikan sistem untukku, aku berpikir, aula Yun Xiao ini awalnya adalah tempat tinggal pemilik asli. Setelah pemilik asli mengorbankan dirinya dan tertidur 10 tahun yang lalu, Kinmen datang ke Sekte Datong dan menjadi pengganti kecil. Secara alami, dia tinggal di sana. Menjadi pemilik baru aula Yun Xiao. Dan pemilik asli setelah bangun hanya bisa tinggal di sebuah kamar kecil. Alisku benar-benar rileks. Jika gunung tidak menyelamatkanku, aku akan menyelamatkan gunung. Jika aku pergi untuk merebut tempat tinggal pengganti kecil Kinmen, bukankah aku akan dilemparkan ke formasi penghancur jiwa lagi oleh seluruh sekte yang menyayanginya? Setelah menemukan jalan untuk mencari kematian, aku menekan kegembiraan di hatiku, membawa pedang dan terbang dengan agresif ke depan aula Yun Xiao. Dengan momentum yang besar, aku menebas papan nama menjadi 2 bagian dengan 1 pedang. Serpihan kayu berserakan di tanah. Di tengah gempa bumi, Kinmen berseru dan muncul di hadapanku. "Shi Xiong, kenapa kamu menghancurkan tempat tinggal Kinmen?" Aku menghunus pedangku, dengan ekspresi bengis di mata dan alis. Mengucapkan kata-kata yang sudah kulatih berkali-kali, aula Yun Xiao ini memang tempat tinggalku. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di tempatku? Tapi, jelas Kinmen sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Jika kamu tinggal terlalu lama, kamu akan menganggap barang orang lain sebagai milikmu. Suaranya cukup keras. Sudut mataku sudah melirik gaun putih Liu Ruyan, diam-diam menantikannya. Dengan mahir aku memainkan pedang, menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang takdirku, menghadapi wajah panik Kinmen.
Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas dendam atas perampasan aula. Ujung pedang menusuk leher Kinman. Tidak jauh dari sana, kekuatan spiritual menyerang pedangku seperti yang kuharapkan. Aku sedikit menghindar. Membiarkan kekuatan spiritual langsung melewati dadaku. Bersamaan dengan itu, aku kehilangan semua kesadaran. Kekuatan spiritual yang kuat menghancurkan meridian jantungku. Luka di jantung membuatku berguling di tanah, memuntahkan darah kental. Dalam kekacauan, aku seperti jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Ada suara cemas memanggil di telingaku. Chuyu, jangan tidur. Wei Si tidak sengaja. Wei Si, tidak bermaksud membunuhmu. Suara itu membuat kepalaku sakit. Dalam kebingungan, aku berjuang untuk bertanya. Tongzi, berapa lama lagi aku bisa hidup? Tanda-tanda vital menurun dengan cepat. 30%, 20%, 10%. Aku tersenyum lega dan memuntahkan seteguk besar darah lagi. Bergumam, bagus sekali. Akhirnya aku akan mati. Aku akan segera bertemu dengan ayah dan ibuku. Orang yang memelukku gemetar hebat. Sebuah pil yang penuh dengan kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam mulutku. Chuyu, perbedaan antara makhluk fana dan abadi itu jelas. Orang tuamu sudah meninggal 5 tahun lalu. Shizun tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Dulu Shizun salah. Kamu harus bertahan. Wei Si pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu di masa depan. Suaranya bergetar tak terkendali. Otakku linglung. Hanya secara naluriah mencengkeram lengan bajunya dengan erat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiranku, dengan tegas mengoreksi. Tidak, mereka belum mati. Mereka masih hidup dengan baik. Akulah yang mati. Aku masih berbaring di ranjang rumah sakit dengan respirator, menunggu hembusan napas terakhir, tanpa makna sedikit pun. Pil itu masuk ke perutku. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhku, membersihkan meridian berulang kali. Secara paksa menarik kembali kesadaranku yang hampir pingsan. Tanda-tanda vitalku yang seharusnya terus menurun langsung melonjak kembali. Sistem mendeteksi dengan tidak stabil. Tanda-tanda vital terus meningkat. 20%, 30%, 40% hilangnya nyawa sungguh membuat putus asa. Hatiku tercekat dan aku langsung pingsan. Aku terbangun lagi di kamar tidur yang asing. Setiap sudutnya diukir dan dilukis, puluhan kali lebih baik dari kamar harum tempatku tinggal. Pandanganku tertuju pada tumpukan lapisan, tak lagi melihat bintang-bintang. Suara bising terdengar di telingaku. Shizun, jangan tertipu oleh Mo Chuyu. Dia sengaja terluka untuk mendapatkan simpati kita dengan berpura-pura mundur. Lalu mencoba mencari cara untuk mengusir Qin Menshidi. Qin Menshidi sudah tinggal di istana Yun Xiao selama 10 tahun. Mengapa harus menyerahkannya? Suara merdu ini menyentuh hatiku. Aku memang berpura-pura. Sayang sekali jurus Liu Ruyan tidak merenggut nyawaku. Hanya menyisakan penyesalan tak terbatas, tepat ketika aku menantikan Liu Ruyan mengatakan akan membunuhku. Aku malah mendengar suaranya yang lelah. Chuyu sejak bangun dari pengorbanan 10 tahun lalu. Kultivasinya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bagaimana mungkin bisa menghindari jurus guru? Selain itu, istana Yun Xiao awalnya adalah tempat tinggal Chuyu. Kinman sudah tinggal selama 10 tahun, sudah seharusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Aku berdiri di tempat. Menatap wajah Liu Ruyan yang penuh perhatian dengan heran. Bukankah seharusnya dia membenci pemilik asli? Di malam aku terluka dan pingsan ini. Sistem dengan putus asa mengeluarkan semua energi, dan dengan susah payah mengunduh banyak alur cerita untukku, di dalam buku tertulis dengan jelas. Liu Ruyan dari awal hingga akhir selalu memihak Kinman. Pengganti kecil yang mirip denganku ini adalah saat dia berlatih di gunung. Secara pribadi membawanya kembali ke sekte dan menerimanya sebagai murid. Kinman stabil, lembut, dan pandai membujuk orang dengan lembut dan penuh perhatian. Semua saudara sesama sekte di atas dan di bawah, dibandingkan dengan pemilik asli yang tidak pandai berbicara dan bersikap dingin. Memang lebih disukai, pemilik asli yang tertidur selama 10 tahun terbangun, kultivasinya telah jatuh dari cermin Yuan Ying ke tingkat dasar. Kerusakan dan Tian membuat jalan kultivasi di masa depan semakin bergelombang, sulit untuk meningkat sedikit pun, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Kinman yang sedang naik daun. Aku merenungkan pengalaman pemilik asli di benakku, merasa kasihan padanya karena mengorbankan masa depannya untuk sekte, tetapi tidak diperlakukan dengan baik. Tetapi aku harus pulang. Pengingat tugas di atas kepalaku mengingatkanku bahwa aku telah menunda selama 6 tahun di dunia kultivasi. Orang yang ingin pulang harus tahu cara memanfaatkan setiap kesempatan untuk pulang. Aku segera bergegas maju dan berlutut untuk bersujud. Shizun, kakak perempuan senior benar, aku memang sengaja terluka, lalu ingin mengusir Qin Menshidi. Jika Anda tidak percaya, aku mengangkat wajahku dengan penuh harap, suaraku tulus hingga. Anda bisa memberi murid pil kebenaran lagi. Pil kebenaran yang dikombinasikan dengan formasi penghancur jiwa pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di mataku yang suram, rasa sakit di mata Liu Ruyan semakin dalam. Geng Chuyu. Banyak hal di masa lalu yang guru salahkan padamu. Pil kebenaran terakhir sudah dengan jelas memberitahu guru kebenaran. Guru tidak tahu bahwa kamu telah menderita begitu banyak keluhan. Jangan khawatir,
Guru tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya lagi di masa depan. Aku sama sekali tidak berpikir. Terakhir kali aku minum pil kebenaran, kata-kata mengejutkan apa yang aku katakan hingga menyebabkan Liu Ruyan memiliki ilusi bahwa aku sangat menderita. Kakak perempuan senior dengan cemas berteriak, Shizun. Dia hanya berakting di sini untuk kita lihat. Bagaimana Anda bisa begitu bias? Lalu bagaimana dengan Kinmen Shidi? Murid akan pergi sendiri mengambil Xian Yuzi yang dapat menyembuhkan inti emas Shidi. Pemuda itu berkata dengan mendesak. Memandangku dengan kebencian yang tertulis di matanya. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan marah bersama Kinmen dari aula utama. Aku dengan penasaran bertanya pada sistem, Xian Yuzi apa? Sistem dengan perhatian menjelaskan, racun di tubuh Kinmen memang sudah hilang, tetapi inti emasnya rusak. Di Gunung Guayu ada Xian Yuzi yang dapat menyehatkan Dantian seorang kultivator pedang. Tetapi ku dengar Xian Yuzi di Gunung Guayu hanya dijaga oleh binatang iblis tingkat 8. Binatang iblis itu sangat kuat. Mendengar itu, mataku berbinar. Cara berpikir orang modern membuatku selalu terpaku pada tindakan seperti melompat dari tebing dan gantung diri untuk mencari kematian. Aku merasa meridianku ini adalah dunia kultivasi. Ini adalah dunia kultivasi yang penuh bahaya dan tempat para kultivator pedang bisa gugur jika sedikit saja lengah. Asalkan aku meninggalkan sekte Datong dan berhenti sejenak di puncak Gunung Guayu, beberapa binatang iblis kecil dengan gigi tajam akan dengan mudah mengakhiri hidupku. Mencari kematian pasti akan sangat mudah. Senyum di bibirku tidak bisa kutahan. Aku baru saja akan berlari pergi dari sini untuk menyambut malapetaka kematianku. Liu Ruyan tiba-tiba berkata, Cuyu, guru telah membawakan pedang takdirmu. Aku melirik ke samping dan melihat Liu Ruyan memegang pedang patah di tangannya. Kemarin, saat dia melukaiku. Pedang takdir itu tidak tahan dengan serangan kultivasi transformasi dewa dan patah menjadi tumpukan besi tua tak berguna. Liu Ruyan dengan sedikit nada menjilat. Memegang pedang itu dan maju ke depan. Cuyu, tunggu guru memperbaiki pedang ini. Lalu akan ku kembalikan padamu. Aku dengan acuh tak acuh melambaikan tangan, itu hanya pedang patah. Jika patah, buang saja. Mengapa repot-repot memperbaikinya? Sekte Datong di dunia kultivasi termasuk dalam sekte besar nomor 2. Di aula utama, ada banyak sekali pedang besi yang dibuat untuk para murid. Jika patah, bisa mengambil yang baru kapan saja. Mengapa bersikeras untuk memperbaiki pedang rusak? Setelah mendengar perkataanku ini, Liu Ruyan tiba-tiba mendongak, matanya hampir memerah. Penampilannya yang dulu anggun dan seperti dewa sama sekali tidak terlihat. Pedang ini, kau bilang buang ya buang saja, tidak ada sedikit pun kerinduan? Aku dengan bingung melirik pedang patah itu. Mungkinkah sekte Datong, seperti perusahaanku, sudah lama tidak mampu membayar pengeluaran? Bahkan biaya sebilah pedang pun harus diperhitungkan? Memikirkan betapa sulitnya bos mempertahankan operasional perusahaan, aku yang berada di posisi operasional dengan tulus menjelaskan kepadanya. Shizun, memperbaiki pedang patah lebih merepotkan daripada membuat pedang baru. Jadi, murid merasa pedang ini sebaiknya dibuang saja. Liu Ruyan sedikit mundur, seolah-olah terkena pukulan. Aku tidak memperhatikan keanehannya. Sekarang yang ada di pikiranku hanyalah Gunung Guayu. Dimakan oleh monster sungguh pilihan yang bagus, juga bisa menghemat masalah bagi sekte untuk membereskanku. Demi menghemat peti mati tipis untuk sekte yang tidak kaya, sekali lagi bibirku melengkung. Kegelisahan yang menyelimuti hatiku beberapa hari ini lenyap. Melihat langit yang cerah, bintang-bintang terasa menyegarkan. Bahkan Liu Ruyan berteriak dari belakangku, Cuyu, Aula Yun Xiao adalah tempat tinggalmu. Mulai hari ini, kembalilah ke sana. Langkah kaki yang akan pergi berhenti. Aku menoleh sedikit. Cahaya terang benderang bercampur debu yang berterbangan, terhampar menjadi hamparan emas merah yang melayang di belakangku. Kemarin aku merebut tempat tinggal Shidi, adik seperguruan, kecil untuk membuat mereka membunuhku. Sekarang mereka tidak membunuhku. Apa gunanya aku merebutnya? Dibandingkan Aula Yun Xiao, aku lebih suka tinggal di arai pemusnah jiwa. Biarkan angin kencang menerpa setiap inci kulitku, nikmati rasa pulang ke rumah. Karena sudah memutuskan untuk mati dan menghilang, maka kemungkinan besar aku tidak akan bisa kembali ke sekte Datong malam ini. Jadi, dimanapun aku tinggal tidaklah penting. Tapi aku takut Liu Ruyan akan mengatakan hal-hal yang tidak berguna lagi. Aku hanya menjawab dengan santai. Dalam jawaban singkat itu, ada kegembiraan yang tak tertahankan. Itulah kesenangan karena aku akan menginjakan kaki di dunia misi yang benar. Di tempat yang tidak bisa kulihat setelah aku pergi, Liu Ruyan terduduk lemas di kursi. Sambil menggenggam pedang patah, dia bergumam, hanya memintamu untuk kembali ke tempat tinggalmu dulu. Apakah kamu begitu senang? Gunung Guayu tidak terlalu dekat dari sekte Datong. Pendekar pedang ingin pergi ke sana. Selain terbang dengan pedang, mereka juga bisa menunggangi binatang spiritual. Aku awalnya ingin pergi ke Aula Tangzi untuk mengambil pedang baru. Tetapi aku mengurungkan niatku. Kudengar kepala Aula Tangzi sangat pelit. Gaji bulanan 3 bulan murid sekte. Telah dihukum oleh Aula Disiplin dengan 3 cambukan spiritual, dan sampai sekarang masih terbaring di tempat tidur merintih setiap hari.
Daging dan darah yang dirasuki oleh kekuatan spiritual sejati itu setidaknya membutuhkan setengah bulan untuk pulih. Aku tidak tahu mengapa setiap murid sekte sangat sial. Bahkan gaji bulanan sekecil itu pun harus dipotong. Aku menggelengkan kepala dengan simpati. Mengeluarkan satu-satunya sekantong makanan ringan dari cincin penyimpananku. Ini adalah makanan ringan yang diberikan oleh seorang murid kecil setelah aku keluar dari ruang bawah tanah beberapa hari yang lalu. Murid kecil itu tampak sangat ketakutan, tubuhnya masih berlumuran noda darah berwarna-warni. Sepertinya ada seseorang yang dicambuk. Noda darah terciprat ke tubuhnya, mewarnai menjadi sekuntum bunga plum darah. Dia menjatuhkan sekantong penuh makanan ringan. Seolah-olah bertemu hantu yang menakutkan, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menimang sekantong makanan ringan yang berat, dan bertemu dengan seorang kenalan di jalan yang searah dengan angin. Dia memimpin seekor binatang spiritual. Orang ini adalah murid kecil berhati baik yang mengatakan akan menghancurkan jiwaku di depan arai pemusnah jiwa hari itu. Aku buru-buru maju dan membelai kepala binatang spiritual itu. Shimei, adik seperguruan. Pinjamkan aku binatang spiritual itu untuk sehari. Sekantong makanan ringan ini adalah biaya menyewa binatang spiritual. Nanti binatang spiritual itu akan terbang kembali untuk mencarimu. Setelah berbicara, aku melemparkan makanan ringan ke dalam pelukannya. Aku tidak terlalu tahu tentang daya beli makanan ringan di dunia kultivasi, tetapi makanan ringan ini seharusnya cukup untuk tunjangan bulanan pemilik asli selama sebulan. Cukup untuk menyewa makanan ringan selama sehari. Bergegas untuk bereinkarnasi, aku berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas makanan ringan itu. Membiarkannya membawaku terbang ke langit. Adik perempuan junior yang tertinggal di belakang baru menyadari dan membujuk makanan ringan itu seberat ribuan kati. Dengan mata berkaca-kaca, dia berteriak, "Kakak senior, bagaimana kamu tahu aku sangat membutuhkan makanan ringan sampai aku harus menjual makanan ringanku sendiri?" Begitu banyak makanan ringan, membeli makanan ringan. Aku mengambil sehelai bulu angsa dan mempercepat penerbangan. Dengan bebas dan bersemangat, aku menembus awan. Hanya dalam setengah jam, aku tiba di Gunung Guayu. Di sini, seluruh gunung dan lembah penuh dengan monster ganas. Melihatku, seorang kultivator tingkat dasar, datang, mereka seolah melihat hidangan lezat di mulut mereka. Masing-masing meninggalkan bau busuk yang langka. Jika biasanya, aku melihat begitu banyak ular pinggang, pasti akan berteriak ketakutan. Tapi aku hanya ingin pulang. Aku merindukan orang tuaku. Hal ini dapat membangkitkan keberanian tak terbatas dalam diri seseorang. Selain cinta, ada juga kasih sayang keluarga. Ular pinggang itu melihatku seperti sepotong daging segar yang gemuk. Ular-ular iblis ini semakin bersinar matanya, seolah melihat jalan raya kembali ke rumah. Berdiri di puncak gunung, bahkan tidak memiliki satupun peralatan pelindung, aku memandang rendah tanpa rasa takut, dengan sedikit harapan. Waktu terbatas, tugas berat, aku bergegas untuk bereinkarnasi. Siapa di antara kalian yang akan naik dan menggigitku sampai mati pertama kali? Semua ular pinggang saling memandang. Monster yang awalnya menyeringai padaku, masing-masing menatapku dengan waspada. Mereka semua mundur selangkah. Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritual dan memiliki pemikiran sederhana manusia. Melihat tidak ada ular pinggang yang maju, aku dengan canggung menggaruk kepalaku dan berteriak lagi. Tidak berani bereinkarnasi? Lebih baik hari ini daripada hari lain. Sekarang, kalian semua naik dan gigit aku. Kata-kata itu diucapkan dengan bersemangat. Ekspresi kelompok ular pinggang ini berubah drastis. Salah satu ular pinggang dengan bulu hitam di kepalanya berkata dengan suara manusia yang terbata-bata, "Ini pasti trik yang disengaja dari kultivator pedang yang bau untuk berurusan dengan kita." Tidak mungkin. Aku melihat kultivator pedang kecil ini hanya memiliki kultivasi tingkat dasar. Apa yang kamu tahu? Ular pinggang tiga warna menampar yang lain dengan ekornya. Kultivator pedang adalah orang-orang yang licik dan berbahaya. Lihat, dia bahkan tidak membawa pedang takdirnya. Dia pasti menunggu kita. Berkerumun, lalu mengeluarkan pedang ilahi kuno dan membantai kita semua. Di mata hitam dan hijau semua ular pinggang, tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Detik berikutnya, mereka semua menjepit ekor mereka dan melarikan diri ke segala arah. Di puncak gunung yang kosong, hanya aku yang tersisa dengan angin barat laut yang dingin. Xiao Xiao marah lagi. Aku mencoba bertanya, "Tongzi, apa yang harus kulakukan?" Sistem dengan cepat membolak-balik alur cerita yang tersisa dan tidak lengkap. Kau harus pergi memprovokasi untuk dipukuli. Hanya monster yang sedikit lebih kuat. Kelompok siluman ular ini yang baru saja membuka kecerdasannya secara naluriah takut pada pendekar pedang. Di puncak gunung di depan ada Xian Yuzhi. Yang menjaganya adalah siluman ular tingkat 8. Berikan sedikit bantuan. Semudah menghancurkan seekor semut. Aku mengangguk sembarangan dan dengan cepat berlari ke puncak gunung lain. Saat jarak ke puncak gunung masih 100 sang, tanah bergetar dan burung-burung di dekatnya mengepakkan sayap mereka dan melarikan diri. Seolah-olah ada monster besar. Bahkan siluman ular yang baru saja menyerangku mati-matian menggali ke pegunungan yang jauh. Hatiku sangat gembira. Aku pergi melawan arus dan bergegas menuju jalan pulang yang penuh duri dan kesulitan ini.
Saat mendekati gua angin Xian Yuzi, kekuatan spiritual menyentuh rambutku. Aku pikir aku akan mati. Aku menyesal mengapa kekuatan spiritual ini tidak mengenai dadaku. Aku melihat sosok yang agak familiar bertarung dengan siluman ular. Siluman ular setebal pinggang anak itu menjulurkan lidah merah darahnya. Pupil vertikal hitam memancarkan cahaya dingin dan perlahan-lahan menghancurkan pedang kehidupan pendekar pedang. Mematahkannya dan membuangnya ke celah gigi di samping. Sistem tahu aku buta wajah dan dengan penuh perhatian menjelaskan. Itu adalah kakak perempuan senior Anda, Ye Qingling. Tubuhnya langsing. Jika sistem tidak menyebutkannya. Aku benar-benar tidak ingat siapa orang ini. Para pendekar pedang di dunia kultivasi semuanya bergaya pemakaman. Jubah putih dan ekor kuda yang diikat tinggi. Ekspresi lain jarang muncul di wajah mereka. Di mataku, semua orang terlihat persis sama. Meskipun Ye Qingling sudah berada di tingkat inti emas. Tetapi jelas dia bukan tandingan siluman ular tingkat 8 ini. Melihat tubuh ular raksasa itu telah mengurung orang itu dengan kuat, taring tajam di mulut berdarah itu akan menggigit kepala Ye Qingling. Qin Men di samping sudah kehilangan penampilannya yang stabil di masa lalu. Dia begitu ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Kakinya lemas dan tidak bisa berdiri. Hanya tersisa jeritan ketakutan. Aku sedikit ragu sejenak. Tongzi diam-diam berkata, sebagai orang modern, aku seharusnya pingsan di tempat ketika melihat siluman ular yang mengerikan ini. Mengapa aku tidak merasa takut? Kau pasti dipengaruhi oleh pemilik aslinya. Pemilik aslinya telah menarik banyak pendekar pedang terkenal dari sekte besar. Monster-monster ini tidak tahu berapa kali mereka telah dibunuh. Aku mengangguk mengerti. Jeritan tajam Qin Men sangat kuat. Di mataku, itu menjadi kunci utama untuk memulai jalan pulang. Aku maju dan merebut pedang kehidupan Qin Men. Dia tampaknya ketakutan, wajahnya seputih salju. Seluruh orangnya tidak bereaksi sama sekali. Dari dekat, aku bisa mendengar gigi bergemeretak pelan. Pedang itu terhunus. Aku berdiri dan menghalangi di depan Ye Qingling. Aku mengarahkan mulut berdarah siluman ular itu dengan ganas. Pada saat yang sama, aku diam-diam mengucapkan kalimat, malam ini aku akhirnya bisa pergi ke dunia misi yang sebenarnya dan menjalani alur cerita novel yang menyenangkan. Pinggang ular itu sedikit mengendur cengkeramannya karena kesakitan, dan Ye Qingwu terlempar sejauh belasan sang seperti anjing yang jatuh ke air, dengan penampilan yang menyedihkan. Pinggang ular yang terprovokasi membanting ekornya ke tanah dengan keras, dan belasan retakan menyebar di bawah kakiku. Aku memandangnya dengan gembira. Pinggang ular baru saja kutusuk dengan pedang, sekarang pasti malu dan marah, pasti akan mencabik-cabikku. Aku diam-diam mengarahkan pandangan bersalah padanya. Baik pembudidaya pedang Zhuji dan Jindan, maupun monster yang belum membuka kebijaksanaan spiritual, tahu mana yang harus dibunuh terlebih dahulu. Siapa sangka pinggang ular ragu-ragu sejenak antara aku dan Ye Qingwu. Aku merasa tubuh ular itu menerjang ke arah Ye Qingwu. Aku berdiri di tempat dan tertegun sejenak. Kemudian aku meraung pada sistem. Apa maksudnya? Meremehkan pembudidaya pedang kecil Zhuji sepertiku? Sistem menjelaskan dengan enggan pengaturannya untuk melarikan diri dari dunia ini, monster secara alami memakan pedang yang lebih kuat. Pembudidaya akan lebih cepat meningkatkan kultivasi mereka. Kau ayam kecil Zhuji, wajar jika siluman ular meremehkanmu. Aku menggigit bibirku. Kenapa dia hanya menginginkan Ye Qingwu dan tidak menggigitku? Apa kekuranganku? Kita semua adalah pembudidaya pedang. Mungkinkah masih harus membagi menjadi 3, 6, 9 tingkatan? Sulitkah? Ye Qingwu sudah terluka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, saat pinggang ular akan menelannya ke dalam perut, saat itu aku bergegas maju dan menunjuk dengan marah. Menusuk tubuh ular itu dengan pedang hingga tembus, pinggang ular akhirnya sadar karena kesakitan, meninggalkan senior perempuan yang tidak berguna itu. Memperlihatkan taring tajam dan menggigit leherku, rasa sakit yang hebat menyebar dari leher, aku merasakan racun dengan cepat menyebar di sepanjang darah. Berjalan ke seluruh tubuh, darah kental menyembur keluar dari leher, vitalitas dengan cepat tersedot keluar. Tangan dan kaki dingin dan lemah. Dalam sekejap kesadaranku mulai kabur, kedua kakiku tidak bisa menopang lagi. Jatuh ke pelukan hangat di belakangku, mata Ye Qingwu dipenuhi dengan gelombang badai, entah dari mana kekuatan itu muncul. Dengan paksa menusukkan pedang esensi kehidupan yang sudah patah ke titik vital ular, langit dan bumi bergetar, raksasa itu runtuh dengan keras. Sistem memantau hidupku dengan tidak stabil, tanda-tanda vital menurun dengan cepat, 80%. 60%, 40%, 20%. Warna bibirku sudah membiru, kedua mataku sudah kabur dan tidak bisa melihat lingkungan sekitar, tetapi hilangnya tanda-tanda vital yang begitu cepat. Membuatku dengan susah payah menarik senyum, dan menggumamkan kalimat yang tidak jelas dari lubuk hatiku, sudah hidup begitu lama. Akhirnya bisa mati, aku akan segera bertemu ayah dan ibuku, mereka semua menungguku. Pelukan yang mendekapku tiba-tiba menegang, suara sedih yang menembus gendang telinga itu memilukan. Cuyu. 5 tahun lalu ketika kau tertidur, orang tuamu sudah meninggal karena usia tua. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas kau menyelamatkanku dengan nyawamu. Aku hanya merasa suara di telingaku berisik, dan mau tidak mau bertanya.
Berapa lama lagi aku bisa keluar dari dunia kultivasi? Wahai Tongzi, tanda-tanda vital tersisa 5%. Perkiraan hitungan mundur kematian tersisa 1 menit. Aku tersenyum sangat cerah. Senyum ini membuat mata Ye Qingwu hampir pecah, hampir hancur. Chuyu, jangan tidur. Jika kau tertidur, kau tidak akan pernah bangun lagi. Xian Yuzi. Kau memiliki Xian Yuzi. Tunggu, dia pasti bisa menyelamatkan hidupmu. 3 kata, Xian Yuzi, ini dengan paksa membuat kelopak mataku yang beratnya ribuan kati sedikit terangkat. Pusaka suci penawar racun dari dunia kultivasi. Bahkan jika tanda-tanda vitalku hanya tersisa 1%. Dia masih bisa membangkitkanku, membuatku mengalami kesegaran hidup dan kesulitan reinkarnasi sekali lagi. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk meraih pergelangan tangan Ye Qingwu, berusaha keras mengeluarkan beberapa kata. Xian Yuzi, berikan pada Shidi. Jangan selamatkan aku seharusnya sudah mati sejak lama. Aku telah menunda 6 hari di dunia kultivasi. Waktu misiku juga terbuang sia-sia selama 6 hari. Setiap hari hidup adalah seperti menusuk pisau di hatiku. Hitungan mundur kematian mulai berdering di benakku. Hitungan mundur kematian dimulai. 58 terdeteksi obat memasuki tubuh. Aku sudah tidak memiliki kesadaran untuk meronta. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menekuk jari-jariku. Ye Qingwu tanpa basa-basi memasukkan seluruh pil Xian Yuzi ke dalam mulutku. Sentuhannya dingin, lebih cepat dari racun yang memasuki darah. Jiwaku yang akan keluar dari tubuhku dipaksa kembali. Hitungan mundur sistem berhenti di angka 50. Pemandangan berubah. Tanda-tanda vital kembali meningkat. 10%, 20%, 30%, 40%, 45%. Selamat kepada host, Anda telah lolos dari bahaya maut. Seteguk darah hitam yang tertahan di tenggorokanku akhirnya tidak bisa kutahan lagi. Semuanya menyembur ke lengan baju Ye Qingwu. Di tengah teriakan histerisnya, hatiku hancur dan aku benar-benar pingsan. Di sekelilingku berdengung dan bergemuruh. Aku seperti berdiri di luar koridor rumah sakit. Namun, ujung hidungku tidak mencium bau disinfektan apapun. Tangisan dari balik dinding samar-samar terdengar di telingaku. Tidak terdengar terlalu jelas. Suara elektronik mekanis terdengar di telingaku. Halo. Sistem nomor 078 akan terikat dengan Anda. Apakah host bersedia pergi ke dunia kecil untuk melakukan tugas? Tugas selesai. Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali di dunia asal. Aku mengangguk dengan gila. Aku bersedia. Cepat bawa aku pergi. Sistem memberiku sebuah buku. Aku meliriknya, kisah sehari-hari gadis jahat Sundar Shimei yang mendominasi. Siap, Tongzi, kemana kita akan pergi? Titik transfer, dunia kultivasi. Di dalam peti mati es di tebing belakang Gunung Yunwu di Sekte Datong. Udara dingin menerpa. Aku menggigil, membuka mataku yang kabur. Racun ular di tubuhku belum sepenuhnya hilang. Dinginnya anggota tubuhku membuatku merasa seperti berada di dalam peti mati es yang kosong di gunung belakang. Tubuhku sedikit bergetar. Aku merasa seperti sedang berbaring di punggung seseorang, bergoyang-goyang saat berjalan di jalan setapak batu. Dengan sedikit gerakan, suara gembira Ye Qingwu terdengar. Chuyu, kamu sudah bangun? Pengorbanan batu giok itu memang sangat efektif. Luka yang begitu parah bisa dibersihkan 7 atau 8 bagian hanya dalam setengah jam. Dia memapahku selangkah demi selangkah menuju Gunung Datong. Dengan sedikit sekali kekuatan spiritual yang tersisa, pedang takdirku juga sudah patah. Burung bangau spiritual yang kutunggangi sudah mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ketika melihat siluman ular, meninggalkanku dengan wajah penuh bulu bangau. Tidak mungkin, pada saat yang sama Ye Qingwu yang berkultivasi ganda hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual. Setelah aku terbang ke kaki Gunung Datong, dia menggertakkan giginya dan selangkah demi selangkah membawaku ke sekte. Dia masih terus mengomel di samping. Mo Chuyu, siluman ular itu sangat kuat, beraninya kamu beberapa kali menghalangiku di depan? Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Kamu masih begitu rela berkorban untuk orang lain, tidak ada perbedaan sedikit pun dari ingatan sebelumnya. Hari-hari ini, adik perempuan senior yang salah, di masa depan kakak senior pasti akan melindungimu dengan selamat, sejak aku salah masuk ke dunia ini. Semua orang merusak karakter. Sekarang Ye Qingwu juga entah kenapa mulai menghalangi jalanku untuk pulang. Dalam alur cerita yang tidak lengkap yang diberikan sistem kepadaku, tertulis dengan jelas bahwa setelah Mo Chuyu dibunuh oleh formasi penghancur jiwa, Ye Qingwu bertepuk tangan dan memuji. Lalu menarik tangan Kinmen dan bersumpah untuk melindungi dengan baik selama-lamanya. Satu-satunya mayatnya, bahkan jika kerinduan itu tidak mungkin didapatkan, dia rela diam-diam menjaganya di belakangnya. Aku menyebut perilaku seperti itu sebagai penjilat yang cerewet masih menyalahkan diri sendiri pada orang yang salah. Chuyu, kakak senior sangat menyesal, jangan khawatir, selama ada kakak senior, pasti tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawamu. Suara berisik itu membuatku sakit kepala, kalimat terakhir bahkan langsung menusuk hati dan paru-paruku. Andai saja saat di Gunung Guanyu, aku seharusnya bergandengan tangan dengan siluman ular untuk membunuh Ye Qingwu terlebih dahulu, lalu dengan tenang mengubur diri di mulut ular, baru saja ingin melepaskan diri dari dukungan Ye Qingwu.
Bermaksud melompat dari tebing untuk mencari jalan pulang, ribuan anak tangga tiba-tiba berguncang hebat, awan hitam menutupi langit di atas sekte Datong. Sistem berteriak, tuan rumah adalah artefak iblis. Aku sangat gembira hingga hampir meneteskan air mata. Setelah bekerja keras siang dan malam selama berhari-hari, akhirnya aku menunggu kesempatan untuk mati yang pasti. Kekuatan iblis tidak bisa diremehkan. Ingin berurusan dengan sekte Datong sangatlah mudah, pemilik asli mengorbankan dirinya demi negara saat sekte akan musnah. Baru kemudian sekelompok serigala bermata putih ini terhindar dari nasib memasuki panji pemurnian jiwa, sekarang iblis menyerang sekte, dalam kekacauan. Bukankah sangat mudah bagi seorang pembantu kecil sepertiku untuk mencari kematian? Lonceng panjang berbunyi. Bergema di antara tebing-tebing yang bergelombang, Ye Qingwu menempatkanku di sebuah gubuk jerami di kaki gunung, dan dengan khawatir menambahkan beberapa mantra. Mengingatkanku, Cuyu, di luar sangat berbahaya. Jangan keluar sama sekali. Aku mengangguk. Setelah itu pergi. Aku segera menyelinap ke sekte Datong. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Klan iblis dan pendekar pedang akan bertarung setiap saat. Tubuhnya dipenggal menjadi mayat yang dingin. Semakin dingin, ditambah lagi 10 tahun yang lalu klan iblis dikalahkan oleh Yuan Zhu. Klan iblis mana yang bisa menelan amarah ini dengan teknik pemulihan roh yang terjalin? Ketika aku mendaki ke puncak sekte Datong. Tempat ini sudah ditutupi oleh energi iblis yang pekat. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya terluka parah, berjuang mengangkat pedang di tangan mereka dan bertarung dengan iblis. Formasi pelindung gunung sudah ditembus. Di tengah kekacauan energi spiritual, aku melihat beberapa wajah yang familiar. Mereka berjuang keras dengan seluruh tubuh berlumuran darah, sementara Kinmen, pengganti kecil kesayangan masa lalu, sudah berlumuran darah. Energi iblis tampaknya seperti telur, mengikis akar spiritual dan inti emasnya. Para murid yang biasanya memanjakannya itu. Tidak ada seorang pun yang menghalangi di depannya saat ini. Melihat gumpalan energi iblis menuju wajah Kinmen, aku dengan cepat terbang ke depan dan menyeret orang itu ke samping. Dengan susah payah menghindari artefak iblis ini. Krisis tratasi, Kinmen menatapku dengan tidak percaya. Benar-benar tidak mengerti bahwa pada saat yang berbahaya seperti itu, justru aku, Moshige yang tidak berguna ini, yang menyelamatkannya dengan mengorbankan diri sendiri. Dia tampaknya sangat sulit untuk berbicara, hanya memanggil dengan suara pelan, Moshige. Aku menepuk bahunya untuk menghiburnya, lalu merebut pedang di tangannya dan menggores pergelangan tanganku. Energi spiritual yang ditinggalkan Liu Ruyan di tubuhku segera menghentikan aliran darah. Bahkan jika pedang di tangan Kinmen adalah pedang Posia, artefak terkenal di dunia kultivasi. Itu hanya membuat darah mengalir sedikit, jauh dari gigi bahu yang fleksibel. Tapi ini sudah cukup. Sistem dengan perhatian menemukan mantra terbalik untuk membuka formasi pemulihan roh, dilanjutkan dengan darah. Cahaya formasi pemulihan roh bersinar terang. Semua pendekar pedang yang terluka parah memiliki energi spiritual yang melonjak di dalam tubuh mereka. Tetapi masing-masing menunjukkan ekspresi ketakutan, mengangkat kepala untuk melihat ke arah langit, berdiri di mata formasi. Formasi pemulihan roh dapat memungkinkan pendekar pedang untuk meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Tetapi harganya adalah mengambil jiwa yang hidup sebagai pengorbanan. Angin bertiup, menerbangkan rambutku yang berantakan, wajahku tampak tenang. Tanpa rasa takut sedikit pun. Adegan ketika pemilik asli menjadi pengorbanan 10 tahun yang lalu muncul kembali. Liu Ruyan adalah orang pertama yang bereaksi. Ketakutan membuatnya gemetar, hampir jatuh ke tanah. Dia berteriak dengan panik ke arahku di formasi pemulihan roh. Cuyu, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Aku mengabaikan teriakannya. Formasi pemulihan roh menyebar dengan cepat di bawah kakiku. Artefak iblis di langit digantikan oleh energi spiritual. Semua luka pendekar pedang sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adapun luka di pergelangan tanganku, tidak ada perubahan apapun. Mengorbankan satu orang dapat menyelamatkan seluruh sekte. Ini adalah transaksi yang sangat berharga. Jadi, bagaimana mungkin Mo Cuyu, seorang pendekar pedang dengan pengorbanan sebesar itu, menjadi bahan pergunjingan semua orang? Sebagai sampah yang pendendam dan jahat, ekspresi dingin Liu Ruyan yang dulu sudah hancur menjadi keputusasaan. Dia memegang pedang besi hitam yang tidak bisa diperbaiki di tangannya, memohon dengan rendah hati. Cuyu, jangan terus membuka kota Huiling lagi, jika tidak, kau akan kehilangan nyawamu. Pedangmu, Shizun tidak bisa memperbaikinya. Asalkan kau bisa hidup, Shizun akan menyetujui apapun permintaanmu. Ini adalah pedang besi hitam yang Shizun berikan padamu di hari pertama kau menjadi murid. Apakah kau tidak ingat? Dia benar, aku benar-benar tidak ingat. Pengalaman pemilik tubuh asli telah aku kumpulkan sedikit demi sedikit hingga sekarang, dan aku hanya memiliki pemahaman yang kasar. Adapun detail-detail kecil ini, aku tidak tahu, dan tidak ada keinginan untuk tahu. Aku memiliki kehidupan sendiri. Aku memiliki dunia tempat aku seharusnya berada. Dunia yang indah itu dan dunia kultivasi benar-benar dua tempat yang berbeda. Aku dengan tenang menatap Liu Ruyan, Shizun Shen, setelah hari ini.
Anggap saja kau tidak pernah menerima murid sepertiku. Tidak, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jari-jarinya mencengkeram erat pedang takdirku. Pada pedang bagian dalam masih terlihat bekas perbaikan. 18 tahun yang lalu, kau sudah mencintaiku. Chuyu, mari kita mulai dari awal lagi. Oke, ini semua salah Shizun. Kumohon, cepat tinggalkan kota Huiling. Suaranya sudah terdengar memohon. Aku melewati alisnya yang kesakitan dan menatap Ye Qingwu di samping Liu Ruyan, Shiji tertua dari pemilik tubuh asli. Penggila nomor 1 dalam buku ini. Jika bukan karena bersaing dengannya di Gunung Guayu untuk kesempatan mati di mulut harimau. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengingat penampilannya sekarang. Ye Qingwu sudah terluka parah dan belum sembuh, dan dia bahkan dengan susah payah mempertahankan napas terakhirnya. Chuyu, dengarkan perkataan Shi Xiong, cepat kembali. Masih ada waktu di masa depan, Shi Xiong pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Aku mengajukan pertanyaan yang selama ini ada di hatiku atas nama pemilik tubuh asli. Aku selalu tidak mengerti, mengapa Shiji sangat tidak menyukaiku setelah aku bangun? Ekspresi Ye Qingwu membeku, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Aku langsung mengerti. Di Sekte Datong, pemilik tubuh asli 10 tahun lebih lambat darinya. Tetapi ketika pemilik tubuh asli mewarisi pedang, dia sudah berada di tingkat Yuan Ying. Ye Qingwu, sebagai Shiji tertua, masih hanya seorang jin dan kecil. Dengan perbedaan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tidak merasa iri? Setelah melihat pemilik tubuh asli kehilangan kekuatannya karena menyelamatkan dunia. Melingkari di dada, masuk inci demi inci, sehingga dengan angku menduduki posisi tinggi di atas, dengan seenaknya menyalahkan pemilik aslinya, mencemarkan nama baik orang lain. Tetapi yang mencemarkan nama baik orang lain, di antara 40 orang hanya Ye Qingwu. Aku tersadar dan melihat ke kota Huiling. Kebangkitan benda kacau, di bawah semangat spiritual yang melonjak, adalah teriakan jiwa yang hidup. Adalah tumpukan tulang belulang. Ada suara yang familiar dengan ragu-ragu memanggil, Chuyu? Aku tidak ingin melupakan. Siapakah peran wanita pendukung ini lagi? Tren pemakaman yang populer di dunia kultivasi? Membuatku yang sudah buta wajah, kepalaku membeku menjadi simpul benang kusut, melihat ke arah kelompok pendekar pedang ini. Seolah-olah dunia modern saat jam pulang sekolah, siswa yang tak terhitung jumlahnya mengenakan seragam sekolah yang sama berbondong-bondong keluar. Semuanya persis sama. Sulit dibedakan, bahkan di dunia kultivasi lebih sulit untuk dibedakan. Tidak peduli pria atau wanita. Semua mengikat ekor kuda yang tinggi. Sekilas pandang, pria dan wanita sulit dibedakan. Apalagi aku, yang telah berada di dunia ini kurang dari 7 hari, wajah dan nama orang sulit dipadukan. Namun sudut mataku melirik pedang berharga yang bersinar di tangan pendekar pedang ini, aku tiba-tiba menyadari. Itu adalah nona dari keluarga Leng. Di matanya ada kekaguman dan kebencian, secara bertahap dengan susah payah menopang tubuhnya. Dengan susah payah bergumam, Chuyu, aku menyesal membatalkan pertunangan. Bukankah kita awalnya memiliki pertunangan? Kamu adalah suami yang dipilihkan oleh kepala keluarga Leng untukku. Bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Aku juga bisa membunuh monster, juga bisa dengan satu pedang menjelajahi 9 provinsi. Ji Zhengxi 10 tahun lalu. Nona dari keluarga Leng tidak berada di Sekte Datong, kemegahan dan pencapaian Kun Peng hari itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Hanya tahu bahwa tunangannya tertidur di peti mati es, tidak tahu kapan akan bangun. Sekarang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku bisa dengan jelas memahami kekaguman di matanya terhadap kebenaran. Dia bisa dibilang tunanganku secara nominal, jadi aku bertanya pada sistem. Siapa nama orang ini tadi? Aku juga lupa, terlalu banyak nama orang. Aku hanya selangkah lagi dari kerusakan, peduli apa namanya? Cahaya kota Huiling bersinar terang. Aku tanpa ragu bersiap untuk melompat ke mata kota, Kinmen terbang ke depan, terhalang di luar oleh formasi. Dengan air mata berlinang, Shi Xiong, kultivasimu hanya tersisa fondasi bangunan. Memasuki kota pasti akan mati. Aku tidak ingin kamu mati. Pengganti kecil itu menangis terseduh-seduh. Shi Xiong, apakah kamu tidak membenciku? Kamu seharusnya membenciku, akulah yang menggantikan posisimu. Akulah yang merebut semua yang menjadi milikmu. Aku menggelengkan kepala, terpisah oleh formasi kabur dan rune yang mengalir. Suara itu dengan sangat tegas memberitahunya Kinmen, ketika cahaya bulan putih dan pengganti ada bersamaan. Maka kita berdua tidak ada yang salah. Yang salah adalah kelompok wanita yang mengepung kita di tempat yang sempit ini. Para penguasa kekuasaan ini menyaksikan kita berdua dipaksa ke dalam situasi putus asa, saling membunuh. Persis seperti menonton dua anjing liar berebut satu-satunya tulang yang mereka lempar. Pertunjukan besar ini. Mereka menonton dengan gembira, tapi aku tidak punya keinginan untuk merebut tulang dan menghibur mereka. Sejak salah menyeberang ke dunia ini, aku selalu sangat mengagumi Kinmen. Asal-usulnya terlalu rendah untuk dilihat. Dia adalah anak yatim piatu di desa miskin. Untungnya melahirkan 3 akar spiritual tingkat rendah, dan sulit untuk memasuki jalur kultivasi. Lalu dengan wajah yang 70% mirip denganku, dia memasuki Sekte Datong.
Memeras otak untuk menyenangkan semua orang di sekitarnya, artefak dan benda spiritual memenuhi ruang penyimpanan. Bahkan akar spiritual pun diubah menjadi akar spiritual tunggal. Berkultivasi hingga tahap akhir yayasan pendirian saat ini, di dunia ini, tidak semua orang dilahirkan dengan sumber daya tak terbatas untuk ditopang. Jika Kinmen bisa bertahan hidup dan mendapatkan sumber daya, maka menurutku ini adalah jalan pendakian yang sangat baik. Saat kamu tidak memiliki kekuatan, menyembunyikan kekuatan dan merendahkan diri untuk bertahan hidup adalah jalur kelas terbaik. Saat kamu bisa berdiri sendiri. Aku selalu berharap bisa melihat ketegasanmu mencabut pedang dan membelah gunung dan sungai, tanpa harus melihat ekspresi orang lain. Abaikan suara tangisan Kinmen yang putus asa di belakangmu. Dan usahanya yang sia-sia mengangkat pedang patah untuk membelah formasi pemulihan roh. Aku menekan kegembiraan di sudut mulutku. Terakhir, konfirmasi sekali lagi. Sistem, selama aku mati, aku bisa menyelesaikan misi dan kembali ke dunia nyata. Di sini, pada dasarnya adalah dunia misiku. Benar, aku berbicara dengan tegas, sistem tampak terkejut. Kamu berbohong padaku, kamu baru menunjukkan bilah tugas di hadapanku setelah kelas selesai. Waktu misiku di atas kepalaku berkurang dari 1 tahun 358 hari 15 jam. Menjadi 1 tahun 7 hari 14 jam. Kecepatan. Aliran waktu dunia misi dan dunia manusia adalah 1-1. Kamu hanya memiliki 1 misi kematian terakhir yang tersisa. Selesaikan untuk kembali ke dunia asal. Tidakkah kamu penasaran? Mengapa kamu memintaku untuk menghapus semua keterampilanmu di awal? Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Aku tidak perlu mengingat kelompok orang ini. Apalagi merindukan 1 orang atau 1 benda pun di sini. Cahaya keemasan menutupi seluruh tubuhku. Saat semua hal pulih, aku benar-benar jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Bau disinfektan yang familiar memenuhi ujung hidungku. Aku berusaha keras membuka mataku yang berat. Suara kejutan dan kegembiraan datang dari telingaku. Hicks, sudah bangun. Akhirnya anakku bangun. Aku memiringkan kepalaku. Monitor di sampingku sudah mengeluarkan suara rendah yang tidak stabil. Lalu berapa lama aku koma? Sudah lebih dari sebulan, berbisik bahwa sangat mungkin kamu tidak akan bangun lagi seumur hidup ini. Untungnya, Tuhan masih melihat. Anakku beruntung dan memiliki umur panjang. Dia bangun begitu cepat. Aku sedikit menarik sudut bibirku. Sebelum meninggalkan dunia siansia, waktu tugas asliku di atas kepalaku berlalu selama 358 hari. Dengan kata lain, aku menghabiskan hampir setahun di dunia siansia dari menerima tugas hingga menyelesaikannya dengan sempurna. Untungnya, kecepatan aliran waktu tidak sama. Di dunia asalku, hanya sekitar sebulan yang berlalu. Aku memaksakan senyum cerah dan dengan suara yang hampir tidak terdengar berbisik, "Ayah, Ibu, aku ingin pulang. Aku juga merindukan kalian. Sangat, sangat merindukan kalian." Langit pada hari Cuyuan sangat biru. Sama seperti 10 juta MU yang aku masuki di kota Huiling di dunia siansia, ini adalah cuaca yang baik yang jarang terlihat. Aku berguling-guling dengan gembira di tempat tidur penyihir. Aku berteriak, "Tongzi, apakah kamu masih di sana? Segera ada gema. Aku di sini." Namun, tugas kita sudah dicabut. Aku khawatir aku tidak akan bisa tinggal di dunia ini lebih lama lagi. Bagaimana keadaan sekte Datong sekarang? Apakah akan segera dihancurkan? Sistem bertanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Aku mencibir. Aku tidak akan pernah melakukan hal mengorbankan diri untuk menyelamatkan sekelompok serigala bermata putih sesama murid. Menggunakan kematian untuk membangkitkan hati nurani mereka. Ini bahkan lebih buruk daripada Lang Qingling mencuci celana dalam. Jebakan memasuki kota Huiling membutuhkan jiwa, tetapi pada saat kematianku, jiwa diekstraksi kembali ke dunia modern. Lalu, apakah kota Huiling masih bisa berhasil dibuka? Jelas tidak bisa. Lalu, bagaimana kelompok pendekar pedang dari sekte Datong ini harus menghadapi suku iblis yang mengamuk? Sudah 5 hari sejak aku kembali ke dunia modern. Jika dihitung, sudah 50 hari berlalu di dunia siansia. Semuanya sudah beres. Sistem dengan penuh perhatian menyeret layar untukku. Setelah aku menggertakkan gigi dan menonton iklan selama 3 menit, terungkap adegan di dunia siansia setelah kematianku. Kota Huiling, ketika menyadari bahwa pengorbanan itu gagal dan tidak ada jiwa yang hidup, mengeluarkan getaran yang hebat. Lang Qingling belum pulih dari rasa sakitnya. Dia berteriak panik, "Apa yang terjadi? Mengapa pengorbanan itu gagal?" Liu Ruyan memegang gagang pedang, memegang pedang takdirku dan berlutut di tanah. Tuan telah meninggal. Pedang itu benar-benar patah menjadi beberapa bagian dan tidak mungkin lagi disatukan kembali. Ye Qingling meraung dengan sedih. Kinmen terkena racun ular dan sudah berada di ambang kematian. Bahkan jika dia ingin mengorbankan dirinya ke kota Huiling, dia tidak akan bisa membukanya. Suku iblis menyerang lagi. Pengorbanan ini, seseorang harus ditemukan untuk melakukannya lagi. Aku melihat Kinmen menjadi korban. Pada saat hidup dan mati sekte, semua favorit kelompok tidak lagi ada. Sayangnya, ketika Kinmen dilemparkan ke kota Huiling oleh orang banyak, jimat formasi kota beroperasi lebih deras, mendorong orang itu dengan keras keluar penghalang.
Jangan memasang terlalu banyak jebakan di kota Huiling. Aku mencibir beberapa kali, dan sistem bertanya dengan nada bencana. Aneh sekali, apakah jebakan memilih orang? Tentu saja. Aku mengambil pedang takdirku dan memotong pergelangan tanganku, menggunakan darah sebagai persembahan untuk membuka formasi, tetapi gagal menjebak. Pedangku dipenuhi dengan darahku, membuat formasi salah mengira bahwa akulah orang tanpa jiwa yang datang untuk menjebak. Tentu saja tidak mau. Aku melihat Kinman yang biasanya lembut dan menyedihkan, matanya penuh dengan kebencian. Tidak seperti penampilannya yang tenang di masa lalu. Akhirnya, seorang Shimei yang familiar. Dengan marah dilemparkan ke dalam formasi. Sebelum meninggal, dia masih berteriak, Moshige masih tidak ingat namaku. Sepertinya Shimei yang berteriak untuk menghancurkan jiwaku ketika aku dipindahkan ke kota penghancur jiwa. Ya, itu dia. Kamu juga menyewa bangau spiritualnya. Dia bernama, hentikan. Aku menyela. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan namanya. Di hatiku, dia tidak pantas memiliki nama. Jebakan itu terlalu terlambat. Kota Huiling menghilang di antara langit dan bumi. Monster-monster itu menyerbu para kultivator pedang seperti serigala jahat. Aku melihat Liu Ruyan terkikis oleh energi iblis. Lampu spiritual hancur, dan pil spiritual hancur. Kultivasinya jatuh ke tahap awal inti emas sebelum berhenti. Di dunia kultivasi di mana inti emas ada di mana-mana seperti anjing. Dia tidak bisa lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin puncak. Dan tunanganku, Nona Leng, pedang espiritualnya terkikis habis. Dia menjadi sia-sia yang tidak bisa lagi memegang pedang setelah intinya diambil oleh monster. Ketika dia dilempar dengan keras, dia jatuh ke mayat. Sebelum dia meninggal, pupil matanya kehilangan fokus. Berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Chuyu, apakah ini balasan karena aku iri pada bakatmu di masa lalu? Chuyu, aku datang mencarimu. Aku memasukkan sebutir anggur berair ke dalam mulutku. Kematiannya adalah akhir. Dan kematianku adalah kelahiran kembali. Selama sisa hidupku, aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Sistem dengan inti menyesuaikan waktu sebulan kemudian. Sekte Datong terluka parah dan sedang memulihkan diri. Liu Ruyan bukan lagi pemimpin puncak. Di dunia kultivasi di mana kekuatan adalah segalanya, dia menjadi tetua dengan gelar saja, setiap hari bersembunyi di belakang Gunung Yunlong. Tinggal di kamar kecil tempat aku pernah tinggal, menatap pedang yang patah. Rune eksekusi padat pada pedang Xuan Tai yang patah itu. Menunjukkan bahwa pemilik pedang telah meninggal. Tumpukan besi tua dan busuk ini tidak lagi berguna. Tetapi Liu Ruyan memperlakukannya seperti harta karun. Sering berbicara sendiri kepada pedang, Chuyu, ternyata 18 tahun yang lalu. Kamu sudah menyukaiku. Tapi aku mengetahuinya terlalu terlambat. Kamu dulunya adalah muridku yang paling aku banggakan. Itu semua karena aku dibutakan sesaat, melihat bakatmu hilang setelah kamu sadar. Aku mulai merasa muak. Sekarang, aku juga berakhir seperti ini. Ada air mata di matanya. Menetes dan menimpa pedang yang patah, ini seharusnya menjadi akhir dari mereka, bukan pelarianku dari kematian. Masih berharap untuk memberi mereka jalan keluar, akhir dari pemilik aslinya memberitahuku, mereka tidak pantas mendapatkannya. Tuan rumah, seiring berlalunya masa lalu, tidak perlu lagi mengingat semua tentang mereka. Aku bangkit dan meregangkan tubuh, tetapi aku mendengar sistem berkata secara misterius, junior kecilmu. Kinman memberimu sesuatu. Di dunia kultivasi, apa yang bisa dia berikan padaku? Aku hanya mendengar suara dingdong, aku meraih ponselku dan melihat dengan cermat, hampir membuat kakiku lemas. Transfer Alipay sebesar 5 juta tiba, serangkaian angka nol yang panjang tergeletak rapi di akunku. Membuatku yang miskin selama 23 tahun tiba-tiba menjadi kaya. Sistem dengan sombong melompat keluar dari layar lebar, di tengah ketidakpuasanku yang menabrak dinding. Iklan 3 menit tidak terlewat sedetik pun, Kinman memegang lentera pemanggil jiwa, relik sekte, berulang kali mencoba memanggil kembali jiwaku. Tetapi aku bukan orang dari dunia kultivasi. Bagaimana mungkin aku memiliki jiwa? Setelah berkali-kali mencoba dan kecewa. Sistem takut dunia kecil akan mengalami gejolak, dengan tegas berubah menjadi roh lentera pemanggil jiwa. Berpura-pura berkata, orang yang meninggal telah kembali ke tempat yang seharusnya, jika kamu merindukannya, kirimkan beberapa barang kepadanya. Kinman mengangkat wajahnya yang imut dan berlinang air mata, tempat yang seharusnya, setelah Mo Chuyu dan formasi penghancur jiwa. Sepertinya dia menjadi orang yang berbeda, mungkinkah dia adalah jiwa dari dunia lain? Sistem mengangguk. Senior, beritahu aku, apa yang bisa kukirim? Kirim saja hadiah artefak. Aku dapat mengonversinya menjadi uang dan mengirimkannya kepadanya, tetapi hanya ada 1 hari untuk pengiriman. Sistem itu benar. Biro Transmigrasi dapat menghubungkan 2 dunia, mengonversi barang-barang dari 1 dunia menjadi uang dan mengirimkannya ke dunia lain. Sangat mirip dengan nilai tukar di duniaku. Mata Kinman menjadi sangat tegas, di mana ada penampilan manja dari masa lalu. Shixiongnya makan pasir di tanah tandus di dunia lain, dan masih ingat untuk membantuku. Aku tahu bahwa susunan pemulihan roh itu gagal pada hari itu.
Ini semua adalah jalan yang direncanakan Shixiong secara diam-diam untukku. Aku harus membantu Shixiong. Sekte Datong sudah berada di ujung tanduk. Segera akan ada sekte baru, bermunculan seperti rebung setelah hujan, angin dan awan bergejolak, banyak yang tewas dan terluka. Kinmen memegang sejumlah besar artefak, dan benar-benar menjadi yang terbaik dalam badai, menyelesaikan pembentukan fondasi. Menjadi pendekar pedang inti emas, bahkan Liu Ruyan yang lesu selama berhari-hari bukanlah lawannya. Di aula puncak angin, Kinmen menyeka keringatnya, menurunkan tumpukan buku, dan melemparkannya ke pedang penyimpanan yang diwujudkan oleh sistem. Semua ini dibawa untuk ditukar dengan perak. Binatang abadi dan tanaman spiritual yang dipelihara di gunung belakang, Kinmen dengan wajah penuh menjual semuanya. Bahkan Lin He yang tidak patuh pun pingsan karena tamparan. Ditukar dengan sekantong besar makanan ringan, masih dilemparkan ke sistem, dan ini juga. Setelah menyapu habis kekayaan, mata Kinmen sudah merah, aku melihat sistem meratap dengan putus asa. Kasihanilah. Kau menjual semua alat sihir saja sudah cukup, bahkan pakaian para murid pun tidak kau lepaskan? Liu Ruyan setidaknya adalah gurumu, tidakkah kau menyisakan sehelai pakaian ganti untuknya? Kinmen dengan kejam menendang sistem. Bukankah aku sudah menyisakan piyama ganti untuknya? Jika pavilion Xianggu tidak menerima pendekar pedang, aku pasti akan mengirim orang masuk dan membuatnya tersenyum setiap hari untuk dijual. Setelah semua barang disapu bersih, Kinmen merasa kurang puas, dan turun gunung untuk mencari Nona Leng. Leng Qingming yang menjadi orang lumpuh ditinggalkan oleh keluarga Leng. Setiap hari ditindas oleh kerabat terdekatmu, setelah melihat Kinmen muncul di depannya. Tiba-tiba tersenyum, Kinmen, baru sekarang aku sadar. Aku menyukai penyimpanan, pendekar pedang yang bisa mempertaruhkan nyawa untuk membuktikan, hati yang tulus seperti itu. Bagaimana aku bisa memutuskan pertunangan dengannya saat itu? Kau pergilah, bagaimanapun juga. Aku tidak akan mencintaimu, kau tidak sebanding dengan penyimpanan. Wajah Kinmen begitu tenang sehingga tidak ada ekspresi sedikit pun. Dia seperti seorang pendekar pedang sejati, pertama-tama sedikit bergerak, lalu berdiri di dunia fana. Dengan dingin berkata, kunjungan mendadak ini adalah untuk merampok semua alat sihir dan uang di tubuhmu. Terpaksa, maafkan aku. Setengah seperempat jam kemudian, terdengar jeritan Leng Qingming. Aku hanya memiliki sedikit alat sihir untuk melindungi diri. Kau masih mengambilnya dariku. Kinmen kau bajingan. Apa yang kau lakukan dengan menelanjangiku? Binatang. Kau bajingan. Bajingan. Wajah Nona Leng yang terdistorsi secara bertahap menghilang di depanku. Meskipun aku tidak mengerti, mengapa orang-orang di dunia kultivasi berpikir aku makan pasir, tetapi dengan banyaknya uang yang masuk rekening. Aku masih dengan bersemangat berguling-guling di tempat tidur. Sistem berkata lagi, kita sudah melepaskan ikatan. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Tuan rumah, apakah ada yang ingin kau katakan kepada Kinmen? Aku bisa menyampaikannya nanti. Apakah menyuruhnya untuk berkultivasi dengan baik, atau tidak melupakan niat awal, atau memenggal pinggang dan mengeluarkan membran? Jangan lupakan niat awal. Aku dengan bersemangat berlinang air mata, menerkam uang dan meraih sistem. Sebagai orang kaya raya, kau beritahu dia, 1 sen pun adalah cinta. Piyama tidur seperti asap tidak perlu disimpan. Semua yang disukai Huanxi, tukar dengan uang. Setelah sistem tertegun sejenak, benar-benar menghilang di depanku. 20 menit kemudian, Alipeiku memberitahu. Ada pemasukan 2 yuan 5 mao. Baru kemudian aku bangkit dengan murah hati, mendorong pintu dan berteriak ke bawah. Bu, tidak perlu membuatkan aku makan malam-malam ini. Aku ingin pergi ke Higuang Yuse untuk makan malam bersama beberapa gadis cantik. Berbalik muka, tak lain adalah Mo Chuyu. Sekelilingnya dingin, aku menggigil. Aku perlahan-lahan merangkak keluar dari gua es. Akibatnya, plot yang diberikan sistem kepadaku adalah, tuan rumah, kita mendapatkan naskah nasi kepal, cahaya bulan putih. Anda hanya perlu terus mengejar semua orang, menunjukkan kepatuhan ekstrim, dan memberikan subsidi kecil. Aku menggosok merinding di lenganku. Sambil mengerutkan kening, aku selesai membaca semua plot. Tongzi, aku tidak mengerti, mengapa dulunya begitu gagah berani dan berkorban diri. Cahaya bulan putih akan menjadi begitu jelek dan tak tertahankan. Itu hanyalah orang malang yang terikat oleh plot dalam pena penulis. Tetapi hanya jika kamu menyelesaikan tugas, kamu bisa pulang. Aku benar-benar menutup mulutku. Bagiku, pulang adalah hal yang paling penting. Aku mencoba mengambil pedang yang belum pernah aku gunakan sebelumnya. Untuk berbaur ke dalam sekte Datong. Kultivasi pemilik asli telah turun dari Yuanying menjadi Zhuji. Kejayaan masa lalu telah hilang. Dan di dalam angin ada seorang Shidi kecil yang pemalu, berdiri di belakang semua orang dan bertanya, "Da Shijie? Sekarang Shige telah kembali. Apakah kalian akan mengusirku?" Leng Qingling segera berteriak kepadaku dengan jijik. "Mo Chuyu, jangan berpikir untuk mengusir Kinmen. 10 tahun ini, Kinmen selalu berada di sisi kami. Menambahkan lebih banyak sentuhan kemanusiaan pada angin. Ini adalah hari pertamaku datang ke dunia kultivasi." Sistem marah dan tidak bisa berkata apa-apa.
Pengganti kecil ini benar-benar jahat dan hanya tahu bagaimana menjual kesedihan. Jelas kamulah. Tidak, aku menyela. Aku pikir Kinman melakukan hal yang benar. Tidakkah kamu menyadari bahwa dia bertahan hidup di antara kita para kultivator pedang, dan berdedikasi pada kultivasinya hingga mencapai kesempurnaan Zhuji? Keberadaan cahaya bulan putih dan pengganti secara bersamaan membuktikan ketidaksetiaan dan ketidakpedulian para wanita, serta pria dan Gan. Bahkan, aku sedikit mengagumi pengganti kecil ini. Di duniaku, pencapaian emosional Kinman tidak kalah dengan murid perempuan di daerah pegunungan tertentu yang merangkak ke gerbang universitas tertinggi, benar-benar mengubah nasibnya dalam sehari. Tetapi tugas harus tetap dilakukan. Aku mulai mengikuti plot dan berkeliaran di belakang semua orang, berusaha membuat mereka menoleh dan melihatku lagi. Semua orang menatapku, kultivator pedang yang dulunya berjaya, dengan tatapan mengejek. Sekarang mereka dapat membuatku binasa hanya dengan mengangkat tangan dan kaki. Mereka sangat menyukai rasa kendali ini. Mampu menjinakkan putra surga dari sekte Datong yang dulu menjadi burung pipit biasa, melihatnya membuang kesombongannya di masa lalu. Situasi yang menyedihkan benar-benar membuat kepercayaan diri seseorang meledak. Aku diusir ke kamar kecil. Setelah bertahan selama lebih dari 300 hari, akhirnya hanya tersisa tugas untuk meninggalkan dunia. Akhir dari cerita. Murid teladan mati menghilang, adik kecil mendapatkan cinta semua orang, tetapi aku membolak-balik adegan ekstra terakhir. Ternyata Kinman tidak hidup terlalu lama. Serangan suku iblis, Kinman sangat mirip denganku di masa lalu. Terjebak di kota Huiling, menyelesaikan krisis bagi sekte. Dua pria yang memperebutkan cinta semua orang. Ternyata menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mendaki jalan menuju awan biru. Chenxi menerobos kabut hitam dan menyebar ke bumi. Aku tiba-tiba bangkit. Terlahir kembali. Tongzi, aku ingin menulis ulang akhir dari buku ini. Sistem memandangku dengan heran. Bagaimana lagi bisa diubah? Kamu harus mati menghilang. Sesuai cerita, kamu akan sangat menarik perhatian dan mendapatkan cinta dari Men, lalu sangat membencinya dan meracuninya. Besok akan dibuka arai pemusnah jiwa, yang akan benar-benar membunuhmu hingga jiwa dan ragamu hancur. Aku duduk diam di kamar kecil untuk waktu yang lama. Cahaya yang masuk dari celah perlahan-lahan bergerak. Seluruh sekte telah melupakan pengorbananku 10 tahun yang lalu. Aku telah berada di dunia ini selama setahun. Tidak seorang pun di sekte yang membuat pil obat untukku untuk memperbaiki dantian yang rusak. Kelompok orang yang melupakan kebaikan setelah menerima manfaat ini berdiri di puncak gunung, menunjuk dan mencelaku yang terperosok dalam lumpur. Protagonis asli sangat kehilangan kebenaran. Dia seharusnya seperti cahaya bulan putih yang selalu bersih di langit, tergantung tinggi di langit, tidak akan demi kilauan perak bintang-bintang di sekitarnya. Dengan sembrono jatuh ke dalam debu, apalagi ditulis menjadi penampilan yang begitu jelek, dieksekusi oleh sekte atas nama kejahatan. Cahaya matahari terbenam menghilang, aku tiba-tiba bangkit. Jika aku mengikuti cerita dan meracuni. Diam-diam mencampurkan racun ke dalam makan malam Kinman, sistem memberitahuku bahwa racun adik kecil akan segera bereaksi. Sebelum fajar besok, kamu akan ketahuan melakukan kejahatan dan dikirim ke arai pemusnah jiwa. Aku memerintahkan dengan teratur. Selama setahun di sini, aku telah memahami sifat kelompok orang ini. Besok ketika aku dipindahkan ke arai pemusnah jiwa, kamu ambil semua ingatanku datang ke dunia kultivasi. 1 tahun 0364 hari 23 jam. 57 menit. Jangan tanya alasannya. Aku melihat ke aula Yun Xiao di puncak gunung yang berantakan. Ye King tidak memiliki matahari yang lebih besar daripada siapapun, berteriak keras bahwa itu pasti aku yang melakukannya. Kamu hanya setelah mengambil cerita. Beritahu aku bahwa aku salah dikirim ke dunia lain akan lebih baik. Jika aku bisa selamat dari arai pemusnah jiwa, kacaukan cerita dunia ini. Kemudian beritahu aku sebagian kecil. Sistem mengangguk dengan linglung. Sudah ada teriakan yang mendekat. Akan menangkapku untuk diadili di aula disiplin? Aku melakukan misi ini untuk pulang. Aku tidak melakukan misi yang ditentukan untuk memberikan penjelasan kepada pemilik tubuh asli. Persyaratan misinya adalah kematian palsu. Tetapi tidak disebutkan cara kematian seperti apa yang digunakan. Ini adalah satu-satunya celah yang bisa kutangkap. Liu Ruyan baru-baru ini mendapatkan pil awet muda. Saat itu dia pasti akan memberikannya kepadaku. Karena dia ingin mendengar kebenaran, maka aku akan memberinya kebenaran yang tak terduga. Gelombang matahari terbit yang baru perlahan naik. Kedua tanganku penuh dengan darah dan digantung di atas arai penghancur jiwa. Ada suara tua dan membusuk yang menghela napas di benakku. Suara itu dipenuhi dengan keabadian dan kejauhan yang tak terbatas. Setelah aku mati, aku telah melihat ribuan dan jutaan penjelajah waktu mengulangi hal yang aku alami saat itu di sini berulang-ulang. Mereka datang bergelombang dan pergi bergelombang, membawa ketidaktahuan di sekujur tubuh mereka. Tidak ada yang pernah ingin membuat perubahan, tetapi seseorang harus memenuhi keinginanku agar aku bisa mendapatkan pembebasan sepenuhnya. Melepaskan diri dari belenggu plot, memutus reinkarnasi 6 alam, maka... Semoga kamu berhasil. Aku baru saja ingin menanyakan keraguan di hatiku. Semua ingatan tentang dunia kultivasi.
Dalam sekejap berubah menjadi debu di seluruh langit, benar-benar menghilang. Baru saja bangun dari pingsan. Aku mengerutkan kening. Aku mendengar teguran di telingaku, Mo Chuyu. Apakah kamu mengaku bersalah? Aku panik melihat sekeliling. Sistem berseru kaget. Tuan rumah, kita salah teleportasi tempat. Cepat lakukan kematian palsu. Aku akan membawamu. Suaranya ternyata sedikit tercekat, menuju dunia misi yang sebenarnya.